Iya kan, Ri? Gua pernah datang ke tempat casting yang ternyata pas datang di situ baru tahu yang dibutuhin bukan diri kita, malah justru keturunan bule. Kan nggak bule ya muka saya kan? Ya pasti. Meskipun gua adalah orang yang akan teriak pertama untuk segera, nggak selamanya naturalisasi itu adalah sebuah kunci. Jadi balik lagi, core-nya adalah pembinaan. Abang sitkom apa aja? Oke, Jack. Yang paling lama itu? Paling lama. Sama itu. Sama Mr. Laknat. Dajjal. Sama Laknat. Orang tuamu, Abdur kan? Oh, orang tua. Dajjal, sama Dajjal. Dajjal, sama Laknat. Sama Dajjal. Oh, Waktu di syutingan itu mata dia udah keluar jadi 3 belum? Oke, sekarang masuk ke water break. Wah, enggak dong, beda dong. Nggak beda? Ini kan rumah Anda. Oh iya, iya. Weh, Bapak Ibnu Jamil. Oke. Terima kasih. Ini kursi yang pernah didudukin sama Abimana kan? Abi mana? Iya. Pernah ya? Pernah. Iya. Di sini. Reza Rardian pernah. Reza Rardian yang bikin ini jadi goyang. Ah, kenapa? Bang Reza. Karena dia lompat. Kita datangkan pocong, dia lompat dari sini. Langsung bunyi. Waduh, Zaza. Iya. Dan sekarang ada Ibnu Jamil lagi. Gokil. Legend muda. Yang datang ke sini Karena legend muda itu harus digarisbawahi. Karena mereka ini masih muda-muda tapi sudah legend. Living legendary. Living legend itu yang masih hidup kan? Iya. Legend masih hidup. Living. Iya, tapi mereka ini young legend. Yo. Bukan hanya masih hidup tetapi masih muda sudah menjadi legend. Yo. Ini saya nggak tahu sebuah pujian atau tekanan kayaknya. Beban kayaknya. Kalau legend kan pasti ada peninggalan yang harus ditinggalkan. Bang, tapi Ya. saya tuh penasaran, apa gitu lahir besar Jakarta? Saya asli Jakarta, Mbak. Tapi Aceh. Betawi. Aceh. Aceh dari mana? Aceh dari mana? Selama ini saya pikir abang Aceh loh. Tidak. Ibnu Jamil. Iya. Apanya yang Aceh? Apanya? Huruf A-nya. J-A itu A-nya Aceh. Maksud Anda? Kalau abang berarti kalau darah keturunan asli mana sebenarnya? Semua saya ibu, bapak, encang, cing, nyak, babe saya Betawi. Asli. Oh, abang Betawi asli. Betawi asli. Sidul. Ibu itu Bukan Sidul udah Anak Betawi asli kan? Iya, ini kan tidak cuma Sidul. Padahal Sidul Padang. oh iya, Sidul Padang. Saya lebih Betawi daripada Sidul berarti. Iya. Abang Betawi? Betawi. Tangerang, Bekasi atau Betawi Jakarta pusat? Betawi Jakarta. Ibu di Blok A, bapak itu Cipulir. Bujur Bune. Gua Betawi kita nih. Betawi kita nih Ria, coy. Sekate-kate lu. Lu ngomong selengkat, gua gibeng lu. Gua gibeng loh. Gua gibeng tuh kayak pukul loh. Giping. Saya apa? Saya tadi gibeng. Giping. Orang kadang-kadang di telinga giping. Gua Gibeng. Gibeng. Oh, artikulasi berarti. Gibeng. Belum Betawi. Gua gebeng lu. Betawi. Iya, Betawi. Abang lihat langsung kayak merusak budaya gue. Abang lahir besar di Jakarta dan asli Betawi. Asli Betawi. Bapak ibu asli Betawi. Asli Betawi. Sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, Jakarta semua. Abang itu nama asli Ibnu. Jamil. That's it. Sesuai dengan Oh, bukan KTP. Jamilo. Oh, Jamilo gara-gara gini. Itu kenapa Jamilo itu jadinya kenapa? Ibnu Jamilo? Bikin email dulu untuk bikin Facebook kan bikin email dulu. Iya. Itu banyak banget Ibnu Jamil. Pasar. Tidak menyangka. Tidak menyangka. Kok nama aku tiba-tiba ternyata Banyak pasar. banget gitu kan. Kirain apa Joko atau apa gitu. Enggak. Iya kan nama-nama kayak Joko, Wawan gitu Iya, kan banyak. pasaran. Ibnu Jamil kan sebenarnya cukup spesifik. Iya benar saat Ternyata itu. pas bikin FB banyak. Iya, segambreng. Akhirnya gimana nih caranya untuk membedakan? Bikinlah, tambahin Jamilo Kwai dulu karena ada penyanyi Jamiroquai. Jamiroquai tahu. Suka Sing, saya. sing, I'm sing. doing apa? Iya. I'm going deeper underground. Yang Itu ada. video klipnya Keren. geser-geser semua itu Iya. kursi-kursi. Yes. Selalu pakai topi. Kayak Tapi topi. keribu. Iya. Yes. Oh, nggak tahu. Itu. Hah? Tidak tahu. Sudah kau Nanti taunya ada browsing ya. Jamiroquai. ada Jamiroquai. Kalau dia ini taunya Bruri Marantika. Iya. Saya Iya, pernah nggak ketemu orang yang
Nyanyi lagu apa saja jadinya Bruri Marantika. Belum pernah. Siapa? Iya, ini. Coba Mat, dikit Mat, kasih tipis-tipis. Lagu apa? Apa yang terbaru ini apa? Madu Racun. Ya. Wah, saya tidak tahu kalau itu liriknya. Masa kau tidak tahu ya? Madu di tangan kananku. Itu bukan. Itu Obi Mesa bukan? Ari Wibowo. Ari Wibowo ya? Iya. Ari Wibowo apa Obi Ari Mesa? Wibowo. Madu garam. Ari Wibowo. Tidak sama tadi madu dan racun. Garam, madu, bumbu dapur semuanya ada. Oh, apa maksud madu dan racun? Iya, kan saya bilang apa tadi? Oh. Madu dan racun. Iya, Coba saya bisa pikir nggak? garam madu. Kalau kayak gampang lah. Gampang. Iya, Apa? lagunya Silon Seven lah. Silon Seven yang mana? Coba. Seberapa tepat sekamar tunggu. Bukan begitu, iya benar. Sumpah. Duta Pancasila. Itu yang itu. Seberapa pantas? Ya, seberapa pantas coba? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Iya benar. Cukupinlah dirimu untuk selalu ku nantikan. Baik, pemirsa, kita akan saksikan tembang kenangan sesaat lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Mamat P5. Mamat P5. Tidak tahu kenapa dia tuh kalau menyanyi. Karena saya tahu kapasitas suara. Suara kalau saya tinggi tidak lari-lari. Kecuali tinggi banget. Ya. Baru Oke. stabil, kalau tidak goyang. Makanya Atau turun banget. nah turun banget tapi Seperti tidak tahu kenapa. indeks harga saham gabungan. Wih, berarti saya harus turun 6%. Oh, ini 6% nih, 6%. Bukan, 6% gini. 6.000, ini 6.000 lagi ya. Oh ya. Ibnu Jamilo. Jamilo. Kuai. Kuai. Awalnya. Awalnya. Di Ibu juga pakai kuai. Awalnya. Oh. Terus? Tapi pas begitu bikin Instagram, Instagram. media sosial yang lainnya dipotong. Jadi udah Jamilo aja gitu. Supaya ini aja. Beda aja. Iya beda karena udah saking banyaknya nama itu. Saya nggak kebagian. Padahal itu nama saya sendiri. Berarti abang itu yang Kenapa nggak pakai 15. angka? Ibnu Tapi kan Jamil 1, begini, Ibnu Jamil 14. ini yang ke-15. Yang Iya. pertama itu Ibnu Jamila. Ibnu Jamil B. Dia Ibnu Jamil O. Iya benar. Ini yang karena masih kosong kan, Iya, kosong. masih ori. O itu katanya menandakan untuk original. Tapi jadi keren Original. banget gitu. Jadi Iya. kayak Khas. iya, Jadi kayak orang Spanyol gitu kan. iya, Jamilo. Tapi Ibnu untungnya Jamilo. namanya gue orang Indonesia loh. Coba kalau nama gue itu ada di Spanyol, dipanggilnya jadi Ibnu Hamil. Karena huruf J tidak ada. Baca Karena J Javier. jadi H. J tidak ada. Javier. Jadi Ibnu Hamil. Iya. Ibnu J Hamil. kalau di Spanyol jadi H. H. J kalau di Italia jadi Y. Iya betul. Juventus. Iya. Kau juga itu, untung kau punya nama ini di Indonesia. Kalau di lu Kok kalau di Madagaskar kalau saya tidak salah ya. jadi apa? Mamat itu kalau di Madagaskar tuh mati-mati ayam. Bang mau minum apa bang? Apa dong yang ada? Ada banyak nih. Nanti abang minum sambil makan ini. Bisa ya? Ini namanya kue lontar. Kue lontar, bang lontar. ini. Jadi kalau kita makan tuh dia melontar. Melontar. Terlontar. Nah, Saya kopi aja. Wih, enak sih. Tidak. Saya kopi. Tadi tidak bilang. Saya kopi. Tadi tidak bilang. Jadi sekarang saya mau kopi, tiba-tiba saya ingin kopi. Woi, sama kan? ya sudah cari gelas satu. Sorry, Bang. Iya tidak apa-apa. Kalian ribut aja, saya makan. Itu kue. Ya, bro, kelihatan, bro. Maksudnya kalau tiba-tiba nasi Padang itu kan aneh ya. Itu kue lontar. Tapi ini saya yakin yang nonton ini emosi tuh. Kenapa? Oh giliran yang lain datang kita kasih wafer sagu. Giliran Pak Jamilo yang datang kita kasih kue enak. Saya pencinta sagu loh. Oke. Ini wasak. Enggak. Wasak. Wasak. Oh, Silakan Pak. ini Silakan, sagu Pak. rasa stroberi. Ini strawberry. Kalau yang sana rasa vanila. Itu vanilla. Yang Strawberry benar. aja ya. Betul. Ini. Iya. Rasa stroberi. Kolaborasi baru, wasak namanya, Oke. wafer sagu. Yang bener loh. Iya itu Asli. sagu. Itu makan itu. Sagu, Baru Pak. itu. Sudah ada Katanya kue suka lontar. sagu ya? Sudah Kita ada udah kue kasih lontar lontar. enak-enak. Asli itu jajanan sana. Enggak, keras itu. Nah, itu keras. Katanya suka. Kita udah kasih lontar Kita ya. kasih lontar. Tiba-tiba bilang, saya suka sagu loh. Enggak. Bentar, istri saya orang Bugis. Ah, Oke. Itu ada makanan khas.
namanya kapurung. Betul. Betul. Terbuat dari sagu. Sagu. Betul. Nah, itu yang maksud saya. Iya. Bukan sagu ini bukan. Sagu Harus tuh spesifik berarti. spesifik. Ada Iya, spesifik. sagu yang dimasak. Banyak. Ini ada sagu yang Pakai kuah kering. kuning. Ini bisa pakai kuah kuning, Bang. Iya. Ya kan kalau dia kena air jadi lembek. Ransum. Ini kalau di sana ransum perang. Bener ini? Iya. Tapi coba iya, ini kalau di sana ini jajanan beneran. anak-anak. Ini jajanan anak-anak. Ini jajanan. Ini tuh yang bisa disimpan Ini setahun. ada Randy di sini orang Papua tidak Orang mungkin dia Papua. tipu abang. Iya. Iya. Nanti kalau Oh, ini dicelupin ya? iya, ini dimasak jadilah yang kayak kapurung-kapurung itu. Oh, oke. Sagu lempeng. Sagu Ini empeng. lempeng. Iya, saya bilang apa tadi kan? Iya, salembe. Tadi abang bilang salembe. Allahu Akbar. Dari tadi dia salah denger terus ya. Tidak sagu lempeng. Saya bilang makanya ini. Kok nih yang nama mama tuh T-nya Toher kan? Toyer, Sulawesi dengar kata Toyer. Berarti abang tidak pernah keluar dari kota ini dong. Begitu mengenal kota Jakarta ini dong. Ya kalau keluar pernah. Merantau? Enggak. Nggak pernah kan? Ya, pernah. wisata aja dong. Wisata aja. Ya, wisata. Sekolah di mana? SD dulu. Semua. TK. SD depan rumah Petukangan. Tukang. Oh, pertukangan. Tukangan. TK? Sorry, TK? TK, saya tidak pakai TK. Saya langsung SD masuk. Oh, SD. Petukangan. SD Petukangan. SMP? SMP Pesanggerahan. Dekat Petukangan. Pesanggerahan. Iya. SMA? SMA Nggak usah. Bintaro. Kodam Itu Bintaro. Bintaro. Bukan petukangan, pesanggrahan harus ada P lagi. Siapa tahu apa? Bintaro. 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 SMA Bintaro. SMA Bintaro namanya? Enggak, SMA Kartika. SMA Kartika Bintaro. Kartika Bintaro. Habis itu lanjut Lanjut kuliah Mercu Buana, Kebon Jeruk. Jakarta semua. Tidak ada pikiran gitu kayak Jogja kali ya? Nggak ada. Memang secinta itu sama Jakarta. Tapi kan abang sudah sambil kerja kan? Sudah sambil beraktivitas di industri hiburan. Kerja mulai Enggak. kerja di entertain tahun berapa? Itu pas saya kuliah semester 4, kalau nggak salah 4 atau 5, baru 2023-an. Baru mulai kerja. 2023? Iya, 2023. Kuliah sambil kerja ya. Sempet sambil 2000 casting-casting. 2023 baru. 2013. 2003. 2003. 2003. Bos, kalau Anda 2023, Iya. maba dong. Maba Masih dong. kuliah ini. Maba dong. 2003. 2003. Ya, karena gue tuh lulusan 2000. Oh, lulus SMA 2000 satu angkatan. Berarti. Saat membuka punya mulut ya. Kenapa? Ya dikit lah. 2000 Saya 2003. 2003. Saya 2003. 2010. Jauh. Abdur Oh, pas 94. Piala Dunia Afrika. Apanya? 2010 Iya, ya. 2010 Piala Dunia Afrika itu. Aku masuk kuliah tuh Afrika Piala Dunia. Masuk kuliah, betul. Iya. Muktamar UMY pokoknya. Muktamar Muhammadiyah. Muktamar UMY. Iya, di UMY lokasinya. Muktamar kan? Muktamar 1 abad UMY. Muhammadiyah. Iya, pas Piala Dunia itu. Piala Dunia. Dunia. Waka-waka. Waka Waka Saya kuliah. Sabulala. Sabulala itu yang mana? Bola. Bola. Bolanya Sabulala. Sabula. Ini Sangkakala. Jabulani dong. Bola Jabulani ini Jabulani. Sangkakala. Sangkakala trompet kematian. Kiamat. Kiamat. Apa namanya? Fufuzela. 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 Oh iya. Bukan Fufu yang lain ya. Fufuzela. Bukan cakalang fufu. Fufuzela. Cakalang fufu kan enak juga. Iya, ikan fufu ya. Berarti 2003 Bang mulai masuk ke dunia entertainment. Dunia entertainment. Sebelum masuk ke dunia entertainment, itu Abang itu memang ada di pergaulan seni atau Abang itu anak SMA pada umumnya? Anak SMA pada umumnya yang lagi menggeluti olahraga basket karena saat itu banyak kejuaraan basket. Kenapa saya kuliahnya Mercu Buana juga karena gue dapat beasiswa basket. Jadinya saat itu tuh dunia basket tuh mewarnai generasi muda saat itu. Abang sempat ISL? Yes. ISL. Apa basket ini? IBL. IBL. Yes. Indonesia Super League. Iya, kaget saya. Dulu Kan ada. basket ya. Oh iya IBL. Abang sempat IBL. Kobatama dulu. Kobatama. Dulu Kobatama. Betul. Kobatama adalah sebuah acara basket olahraga yang disponsori oleh produk rokok yang dimana stadionnya itu dipenuhi dengan asap rokok. Lucu. Karena masih boleh. Masih boleh. Masih boleh dulu. merokok. Tapi kalau dipikir-pikir kan lucu ya. Olahraga tapi Olahraga, kita nonton, pengen seru, pengen sehat juga. Ternyata semuanya asap rokok. itu di lapangan mana dulu itu? Apa? Indoor apa outdoor? Indoor di ini Hall Asap A. rokok indoor. Hall A Senayan. Indoor asap rokok.
Indoor. Iya kan dulu sesak masih itu. boleh. Pak. Sesak. Dulu masih boleh. Gor-gor itu orang masih pada merokok. Bener. Masih boleh. Dan saat itu santai. juga Boleh bang. Iya santai. Maksudnya Bang, ini saya diskusi sama Bang. Iya, maksudnya indoor orang masih boleh. Pesawat yang dulu kan masih ada asbaknya di kiri. oh iya benar. Sampai sekarang tuh kemarin saya sempat naik pesawat. Oh, pesawat lama tuh. Iya, tiba-tiba, wih di sini masih ada yang. Asbak rokoknya. Iya, Apa? Ji. Wah ini mah apa sih? langsung Iya. langsung tiba-tiba deg-degan. Saya rencananya. Kan kalau kau tenis begini kan dia turun korek gitu, tak gantung dan karet-karetnya. Oh, terlalu warung ya, warung. Terlalu warung. Warung yang pakai karet ya, korek. Iya nggak takut hilang. Iya takut hilang. Referensi Anda warung Madura sekali. Iya. Tapi bener loh, olahraga dulu masih disponsorin sama rokok. Rokok, iya. Masih boleh, bener. Jangankan basket bola aja kan sama rokok. Iya. Sekarang boleh tapi udah tidak boleh terlihat kan. Iya. Tidak boleh ada di dalam lingkungan. Harus ganti nama. Oh Si produk iya. rokoknya. Iya, biasanya. iya, betul. Masukkan bola. ya. Itu berarti apa itu era itu? Masukkan bola ke dalam keranjang. Dong nombok dong nombok dong. Centro Campo, iya kan? Itu kan. Liga Italia. Lia. Ini kita bahas apa? Beda cabur lagi. Beda cabur lagi. Kita lagi ngomongin basket, dia tiba-tiba Bukan Cabur. lagu rapping itu, bukan Wong Pito sama. Iya, Wong benar Pito juga. sama- Saat itu ada Wong juga. Pito, iya. Kobatama itu terkenal sekali sih. Kobatama. Abang sempat jadi atlet, mengarah ke atlet atau semi pro? Semi pro. Semi pro masuk lah ya. Sempat masuk Satria Muda Junior. Klubnya Pak Erick Thohir. Iya. Satria Muda. Satria Muda. Tapi yang junior ya. Dulu itu ada pon-ponnya nggak sih? Ada. Abang sempat? Tidak. Enggak. Kalau apa namanya? Kualifikasi gitu apa sih? Ada ini putaran Seleksi. DKI, Seleksi, pon. kejurnas. Kejurnas dulu. Kejurnas ada sempat. Ikut. Libama sempat ikut sekali. Tapi akhirnya sadar diri, kayaknya nggak berbakat, makanya gue banting setir. Kayaknya gue nggak berbakat ya di sini, makanya pindah. Nah, pindahnya tuh tidak kenapa? merasa berbakat di basket. Iya, di basket. Maksudnya jago tapi tidak sejago itu. Iya, kayaknya ini cuma sekedar hobi deh gue. Gitu. Di basket. Di basket. Abang posisi apa? Forward, center atau back? Libero. Kok back? Libero. Enggak, forward center benar. Satunya apa yang terakhir? Playmaker. Playmaker. Libero. Ada Libero volley. Oh iya volley, ada Libero. Volley. Kira Jack Comboy yang di belakang ada lagi. Om Jack langsung. Jeko. Libero terbaik gitu. Iya. Dulu posisi forward. Forward. Iya. Berarti apa? Berarti yang poin Iya, dong. ada finishing. Yang poin. tugasnya finishing. Iya. Oh. Gitu. Nah, abang banting setir itu apakah maksudnya banting setir itu udah ada pilihan kayak saya banting setir ke entertainment atau kayak saya nggak basket saya cari hal lain deh gitu. Iya, lebih ke situ. Oh. Kayaknya nggak di basket deh nih. Kayaknya coba cari hal lain deh. Belum kepikiran entertain sama sekali. Apa kepikiran? Masih tahap pengenalan malah. Jadi waktu itu masih casting. Iya kan, casting iklan dulu. Dulu tuh banyak iklan. PH tuh rumah-rumah biasanya dijadiin PH untuk buat casting iklan. Itu daerah paling banyak tuh antara Gudang Peluru, Kemang, terus mana lagi ya? Kemang yang dekat itu California Fried Chicken. Iya, banyak CFC. di situ. di Ada situ. tuh 5 sampai 10 Iya. PH tuh ada Oh, tuh di CFC situ. itu California Fried Chicken. CFC, ya. CFC. Kok kira CFC, apa? KFC. Saya tidak tahu. Chelsea Football Club. Bukan, saya tahunya Itu juga CFC sih. saja. Itu juga sih. Saya Itu tahu juga sih. CFC aja, Iya, benar. tidak tahu artinya. Gitu. Abang dulu iklan berarti pertama Iklan. 2003. Ya sekitar 2000. Ada yang masuk? Tahu iklan rokok yang dulu ini nggak? Star Mild, obsesi selebriti. Oh, yang bintang. Iya. 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 Itu. Itu Ya, abang itu? Saya. Nanti kita cek ulang. Kita cek ulang. Ya. Kita cek coba. Apa lagi? Awal-awal murid Awal. Itu pertama, Bang. Ya, enggak sih, sebenarnya iklan dulu banyak. Cuma salah satu iklan yang iklan besar dan bisa diingat tuh itu. Tapi iklan ini kan memang beda ininya tuh, beda. Saya diceritakan sama Nona juga kan, sama Indah kan. Beda treatmentnya. Iya, betul. Jadi orang yang casting iklan ini, Betul. itu juga hoki-hokian. Ada yang kalau lagi hokinya itu setahun tuh bisa 4-5 iklan. Ada yang nama besar tapi nggak dipanggil iklan juga. Kalian tahu nggak? Saya dapat casting itu setelah melewati berapa fase purnama? Yang Star Mill itu. Enggak, untuk tembus. Dapat iklan satu iya. itu. 1 tahun casting nggak pernah dapat. Itu keliling selama 1 tahun tuh. Iya, kan kita kan nomornya kan disebar ya Iya. ke agensi-agensi. Nanti mereka Dia cek. cuma ngundang, datang. Tembus satu itu. Tembus 1. Wah, senangnya luar biasa. Dan ternyata itu kayaknya memang kita diajarin untuk proses pengenalan sama kamera.
sama orang yang ada di belakang kamera, gimana caranya kita bisa acting di tempat dan ruang terbatas, ngelatih imajinasi. Nah itu kan Casting saya tidak pernah menang. Kenapa? Sumpah saya tidak pernah dapat casting. Casting tidak pernah menang, seolah-olah award gitu ya. Iya maksudnya. iya. Kalau menurutku casting menang masuk lewat casting itu award banget loh. iya, Saya casting berapa kali bang, tidak pernah masuk. Kayak ada karakter. Wih, mau dong casting, ikut casting, acting apa segala macam. Sudah jadi pemain ini. Tidak masuk. Saya tuh kalau saya main film, tidak lewat casting pasti. Memang langsung dihubungi. Iya, memang pengen saya yang main. Iya. Kalau ada beberapa film yang saya pengen dong. Kan, betul. yang kayak, aduh ini judulnya bagus lagi. nih. Saya pengen karakter ini saya yang dapat nih. Casting tidak dapat. Belum Beda rezeki. itu dia punya ini. Iya betul. Saya tidak tahu caranya kayaknya. Caranya kayaknya dong cari yang tidak gondrong deh. Tidak juga. Mamat pernah Mat casting? Screen test dengan casting sama. Ya, sih? sama. Sih, pernah. Sama, tapi kalau screen test itu... Tapi kayaknya langsung dapat ya Mat? Tapi kalau screen test biasanya kan memang Udah tes, disiapkan. sudah disiapkan, tapi cuman pengen tahu mau diapakan. Iya, film Kalau pertama casting saya itu kan tuh benar-benar Buta. buta. Kita duduk Iya. 5 orang, 6 orang di depan betul, terus makanya anjing saya saingan ini. Ngisi dulu kan? Ngisi-ngisin biodata. Nama, biodata. Tinggi badan. Makanya itu sama atau tidak tuh yang saya bingung tuh itu casting apa Kalau enggak. screen test Mamat biasanya udah undangan Mat. Iya, Iya, undangan. Berarti iya. udah di udah ditaruh karakter ini kayaknya Mamat ya Iya. gitu. Nah, yang film pertama yang kita bareng itu juga gitu, screen test dulu, tapi udah di-calling. Maksudnya udah dipanggil Pak Fajar kan? aktor ya. Hah? Aktor dia ini, Bang. Aktor dia ini. Oh, Aktor, rapper. Tidak lanjut ya. Saya Iya ya waktu itu ya, Mat. Multi-talent. terbang itu juga screen test. Saya Jegel, Fajar Nugra, screen test tapi ya tiga ini juga ya. Langsung. Iya. Itu memang cuma screen test aja, cuma pengen tahu mau diapain looknya Iya, gitu. looknya Iya. mau diapain Tapi ya, biasanya kayak- kalau sutradara memang udah ngincer, dia cuma sekedar pengen tahu shape-nya Iya, aja iya, gitu iya. loh. Sudah Iya. tidak ada saingannya. tidak ada. Kita tuh karena isi ini baru halo nama saya recruiting, usia saya Iya. gitu kan, tinggi badan ini, Iya. foto ke samping, Ya, foto screen ke test samping, juga baru begitu, tunggu Pak. dipanggil lagi, baru tunggu dipanggil lagi. Tapi jangan salah, ini adventure-nya lebih tinggi. Casting Itu lebih tinggi. Dan itu Ngobrol kita sama yang cari saingan. sendiri atau kita Kok diundang? ngobrol sama saingan tidak? Iya. Ini ngobrol sama saingan. saingan. Oh, iya, baru kita lihat anjing kayaknya dia jago orang ini nih gitu kan. Masih mending jago. Kalau kita anggapan kita, kok dia lebih ganteng dari kita. Aduh, Itu. minder deh, aku minder gitu. Tapi Bang, maaf ya, saya tidak pernah ikut yang Yang casting yang butuh ganti-gantian. ganteng. Kalau ganti-ganti, butuh itu ganteng. abang, itu abang punya perasaan. Kalau saya itu tidak mungkin kayak Ini- dia lebih ganteng lagi. Iya, ini- Sudah pasti mirip-mirip semua itu kayak ya kita ini kawan. Dia pasti lihat film kan, dia mau casting kan, dia pasti lihat skripnya. Karakternya. Wah, ada peran orang hutan nih. Ah, ini saya casting gitu. Jangan Iya, itu salah. Iya, kan? gorila wah kita. Iya, justru kalau ada orang lebih ganteng, saya menang nih, dia lebih Iya, ganteng. iya. Kalau ada yang lebih ganteng kayak dia ganteng saya pasti Saya pasti ketinggalan. menang. Karena orang kita Terbalik. kita baru saja ada yang jeleknya kan. Terbalik ini. Karakter-karakter kita itu pasti layer kedua. Ada saat, saya ingat ada. Apa? Ada. Oh, mau yang Dipanggil casting perannya sebagai orang Madura. Orang Madura. Kok casting orang Bisa. Madura? Nah, kan diundang, kita butuh ini Mamat buat peranin karakter ini sinopsisnya karakternya ini bisa kapan ya datang gitu. Ya udah datang. Nah di sana baru saya tahu karakter itu Madura. Berarti- logat Madura ya. Bagaimana tuh? Pokoknya ditebalin aja kalimat kata-kata belakangnya. maksudnya? Double itu. Kok maksudnya? Cepace. Macam bagaimana? Bingung itu sampai di Ada loh penyanyi luar negeri yang punya albumnya laku, ternyata orang Madura. siapa? Jessie J. Jessie J. Jessie J Madura. Madura Jessie J. Tapi itulah warna-warninya casting, Mat. Iya kan, Ri? Gua pernah datang ke tempat casting yang ternyata pas datang di situ baru tahu yang dibutuhin bukan diri kita, malah justru keturunan bule. Kan nggak bule ya muka saya kan? Ya pas datang, tiba-tiba casting director nanya, Mas mau casting apa? Casting ini. Oh mohon maaf Mas, yang dicari ini yang Indo, yang bule. Ya udah deh, mau pulang. Tiba-tiba nggak tahu kenapa casting directornya kayak kasihan gitu kali ya. Udah deh Mas, nggak apa-apa Mas, profil dulu. Tetap ya. Iya. Di kepala kita nggak masuk gitu loh. Ini nggak bule nih muka saya. Iya. Udah. Diambil Ikut sama aja. dia. Cuma itu adalah salah satu casting teraneh saya.
Di casting untuk peran bule. Peran bule. Ibnu Jumilo. Ibnu Jumail. Itu abang waktu casting. Masih awal-awal itu. Itu maksudnya ada perasaan kayak minder gitu nggak awal-awal? Oh, sangat. Kalau dulu itu kan ada yang namanya cover boy, cover girl. Oh Iya, kan? majalah aneka. Majalah aneka. Iya. Nah, itu banyak pesaing kita biasanya model-model itu, jebolan itu. Pas begitu kita datang aja udah antri tuh, ada ruang antri. Itu wah rame tuh yang datang. Itu udah pasti wangi-wangi dan cakep-cakep. Abang di genre itu sih. Enggak, saya dulu casting masih naik motor. Wah, pasti kan keringetan kan. Wah, itu nyari Kusut itu. Kusut. Wih, udah begini. Nah, itu dia. Itu udah minder sebelum masuk. Tapi abang memang maksudnya jalur casting itu memang abang Cari 1 tahun itu memang mau cari peran. Maksudnya itu tidak terpikir kayak kuliah yang benar terus jadi pegawai yang benar gitu. penasaran, Ri. Oh. Karena gini, pas begitu setiap casting yang dapet kita lihat, oh kemarin ketemu nih, perasaan nggak ganteng-ganteng banget, tapi kok Apa yang bisa bikin ya? dia masuk? Apa itu yang bikin penasaran gitu loh. Akhirnya kayaknya udah saking lamanya casting, jadi kayak udah biasa ketemu kamera, jadi kayak udah nothing tulus. Pas begitu casting, jadi apa? Jadi ini nih, oh ya udah. Tiba-tiba besok dapat kabar, Mas Ibnu besok masuk nominasi ya. Nah, langsung tuh mulai dapat 1, 2, bener kata istrinya, kalau kita udah dapat 1 biasanya tuh langsung tuh Langsung otomatis tuh ya, Iya. koneksinya udah ini. Tapi siapa yang twist abang untuk ada di dunia ini, Bang? Maksudnya kan ibu orang saya tuanya lah, ibu saya, Bapak ibunya lah. ibu saya. Gimana sih orang Ibu ini? saya. di dunia entertain. Kok kira Di dunia Sunggokong entertain. ini kamu tuh dari Batu Besar? Iya. Kan Pinocchio juga dari kayu, nggak hanya Sunggokong, Bang. Nah, iya. Kan siapa tahu tukang kayu yang bikin. Nah, siapa yang nyeburin, yang memperkenalkan. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba penasaran aja gitu. Ya penasaran, terus habis itu nggak ada orang tua atau mungkin Teman mungkin yang udah teman di dunia nggak itu. ada, Nggak sendiri ada yang di entertainment. nggak ada, keluarga nggak ada yang di entertainment sama sekali, Ke kampus? nggak ada. Teman kampus gitu-gitu Nggak ada, nggak ada. Sendiri. Berarti penasaran karena ngulik sendiri ya? Ngulik sendiri. Ini apa sih yang bikin orang tuh bisa santai di depan kamera gitu loh, bisa disuruh sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Itu abang umur 20-an berarti ya? 19-20an. 19-20-an. Iya, 19-an. 19 ya? Kulit masih belum pada longsor ya, Bu. Emang sekarang longsor? Enggak, udah. menyala bangku. Menyala bangku. Tenang aja. Bayangin, coba abang serius. Coba, serius. Lebih longsor dia. Tuh, lebih longsor. Saya memang lebih longsor, tapi kok lebih tidak sopan. Bukan tidak sama. Bukan tidak sopan. Bukan kurang aja. Nah itu abang, begini. Saya jadi penasaran. Maksudnya kan, kalau saya kan stand up kan memang lihat trennya lah. Stand up, lucu. Terus akhirnya saya ikut stand up di cafe di Malang. Terus akhirnya 2 tahun kemudian ikut kompetisi di Jakarta kan. Nah, abang itu pertama kali merasa kayak basket kayaknya saya selesai nih, nggak mau terlalu berharap lagi, kayaknya segini aja nih kemampuan saya. Twist ke acting, twist ke entertainment. Itu apa lagi bawa motor mau pergi ke kampus tiba-tiba ada casting enggak, ada mampir. teman. Oke. Teman dia mau casting, dia ngajakin. Ikut aja. Ayo ikut. Ikut sekali. Kasih nomor telepon. Biasanya kalau udah ikut sekali, kasih nomor telepon, terus ikut lagi, diundang, ketemu agensi lain tuh. Di tempat tunggu biasanya, tempat di ruang tunggu, banyak agensi juga kan. Bagi dong nomor teleponnya, bagi dong. Tersebar lah. Saat itu, belum ada media sosial, kita cuma baru bisa punya telepon rumah. Handphone juga belum. Oh ya, belum masif itu. Belum. Kalau ada orang yang punya handphone, orang kaya banget. Nggak akan ikut casting. Nggak akan ikut casting. Serius. Betul. Kaya banget. Betul. Iya juga. Yang handphonenya masih tebal. Iya. Berarti abang dulu masih hitungannya kalau kelas itu kelas menengah lah. Wah, saya menengah nukik dikit. Nukik dikit. Belum terjun bebas ya? Belum. Ya, masih bisa Nukik sekolah. dikit, Masih bisa sekolah, tapi harus berusaha. Harus berusaha. Ya. Gitu. Tidak mengabaikan bahwa kita punya privilege untuk bisa sekolah. Betul. Tidak sesusah itu, tapi Tidak susah juga itu. harus berusaha keras. Harus berusaha keras Ya. karena pengen kuliah itu nggak ngerepotin orang tua. Setuju abang. Oke. Kayaknya bisa nih dari hobi basket aja bisa dapat beasiswa. Terus selanjutnya kuliah dan skripsi kan butuh biaya juga kan.
ini bisa nih dari cari-cari kerjaan. Abang anak keberapa, maaf? Kedua dari 5 bersaudara. Oke, tanggungan banyak juga ini berarti harus. Apalagi tengah kan? Iya, daya kompetisi tinggi. Iya. Nggak mungkin kan orang tua menomorsatukan semua anak ya kan? Betul. Apalagi udah pasti nomor 2 nih. Udah pasti nomor 2 jadi nomor 2 kan. Gitu. Ya, berarti akhirnya nomor Teman. tersebar. Ya udah jadi semakin banyak undangan casting. Semakin penasaran lah. Semakin penasaran. Tapi sebagai anak basket dengan postur, abang pasti kategori gagal juga lah pasti waktu duduk casting gitu. Agensi juga kayaknya ini ada potensi anak ini nih. Betul. Tapi kan tiap era itu ada apa ya? Ada bintangnya. Ada ukuran untuk orang itu bisa masuk atau dibutuhkan sama industrinya. Indo semua. Ya, itu dia saya masuk. Zaman Meteor Garden, Oriental betul, Oriental semua. Iya. Kayak gitu ada. Kami menunggu ke zaman timur. belum tiba masanya. Udah dong. Sorry. Wah, udah. Oh ada, Randy masuk. Randy masuk. Arisya Saleh masuk dulu. Arisya Saleh. Tapi ya mereka kan beda genre nih. Kalau Randy sama Arisya Saleh beda. Kalau maksudnya kita ini kan VIP, kita ekonomi. Belum lagi punya pengalaman kalau casting ternyata kameranya nggak direkam. Sakit hati nggak? ada itu. Mereka dulu. pura-pura. Iya. Tidak mau habis-habiskan memori. Mungkin, atau mungkin casting director yang merasa Udah, ini nggak mungkin masuk karakter ini. Gitu. Kita cari yang lain. Iya, ini nggak mungkin masuk. Jadi dia, oke, siap, sebut nama. Oke, terima kasih. Nanti tunggu di luar ya. Udah, kayak gitu ada. Aduh, Pengalaman kayak gitu maksudnya ada. jangan jahat-jahat amat lah jadi orang. Kalau nggak usah dari awal. Iya, gitu langsung bilang aja kan ya. Iya. Ada kayak Maksud gitu. kita tahu itu nggak direkam itu pasti. Loh, dulu kan kita kan nggak ngerti banget sebagai talent atau apalagi yang baru mulai casting, kalau kamera itu lampunya nyala berarti kan direkam. Iya, ada on-nya gitu. Kita baru Belakangan tahu. baru kita tahu itu. Kita baru tahu. Iya, Jadi baru belakangan. ingat kayak, anjir dulu gua berarti pernah nggak direkam. Berapa lama di iklan, Om? 2003 sampai setahun 2 tahun. 3 tahunan lah kurang lebih. Setelah iklan Star Mill itu lanjut lagi. Lanjut. Beberapa. Iya. Yang paling menyenangkan iklan apa? Yang abang kayak ini nih salah satu pencapaianku di karir dunia periklanan. Ya itu Star Mill saya suka karena treatmentnya kayak film, kayak movie. Oke. Jadi banyak. Apalagi iklan rokok zaman itu ya. Iya, Wah. banyak temen yang pada bilang, lu main film ya? Enggak kok, itu cuma iklan. Mereka nggak nonton sampai habisnya aja. Gitu. Oke. Gitu. Nanti kita cari ya sama Sirs. Iya. Kayaknya tuh samar-samar kita ingat itu pasti kalau kita yang ini. Dulu yang dia sampai bikin versi keduanya. Versi keduanya Obsesi Selebriti, tapi ceritanya dia mau bikin KTP. Oh. Iya, mau bikin KTP, staf kelurahannya bilang, "Mas foto dulu ya," tapi dia malah pemotretan. Dia malah begini, dia malah. Kayaknya saya tahu iklan itu. Itu direkturnya Dimas J. Dimas J. Gitu. Bukan Jessie J. Jessie J lagunya apa? Hah? Saya tanya kok Jessie J. Tahu nggak? Kok ketawa tadi pas jokes itu keluar kok ketawa. Tapi saya lihat kok punya mana. Tahu nggak sih ketawa bego gitu ya? Hahaha, tapi Saya tahu. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Tending ting ting tending ting tending ting ting. Ya musik biasa nyanyi lagu Madura. Lagu Madura. Isinya lagu itu kan. Iya, bukan yang itu. Dulu pernah datang, Mat. Di net. Jessie J. Iya kan yang Iya. ulang tahun net kan. Ulang Iya, tahun tapi saya tahu orangnya tapi nggak tahu Iya. karyanya. Cewek. Iya tahu bang. Ya Allahu Akbar. Terus Nah, iklan sabar. ini Saya ada mau tanya satu. Apa? Iklan dulu itu dibayar bagaimana, Bang? Dulu Apakah beli putus atau setiap itu masih bertahan? Apa dapat royalti putus terus? pasti. Dulu di era saya itu ada yang memang putus, tapi biasanya itu kita kategorikan iklan budgetnya nggak terlalu besar. Tapi kalau ada iklan yang kita dapat kontrak setahun, pasti budgetnya besar. Oh, dia dikontrak setahun? Iya. Bukan beli putus abis syuting selesai? Enggak. Dulu masih ada Aku masih beberapa merasakan sih. produk Masih yang sempat. dikontrak ya. Setahun, iya. Setahun Masih merasa saya. sampai ada yang perpanjangan 6 bulan. Iya, Ada, iya. Mat. Dan itu nilainya besar kalau kontrak. Iya. Kita tidak syuting lagi, Tidak syuting tapi lagi. dia hanya perpanjang itu. Betul. Materinya kita yang dulu kita take dia masih pakai. Saya pernah merasakan itu. Terus dia pasti akan copot materinya setelah setahun itu. Kalau misalnya masih tayang, kita berhak nuntut dan minta bayaran lagi. Iya. Kalau iklan begitu. Dulu masih ada. Misal taruhlah kita menyala rekening itu. 1 juta. menyala. Dia akan bayar 1 juta. Ini 1 juta untuk 1 tahun ya. Gitu ya? Tidak mungkin bayarannya di bawah 100.
Misal aja kita Iya taruh benar, dulu angkanya 100 100 juta. Iya kan? 100-an. Nah di era itu ya, tahun itu angka segitu besar. Sangat besar, Bos. Sangat besar. Iya. Dan itu kategorinya bintang iklan papan atas. Iya. Berarti abang itu iklan dulu baru Film. Betul. baru Baru sinetron. FTV sinetron itu FTV, film. di iklan dulu. Di iklan Abang dulu. dapat namanya di iklan dulu. Di iklan dulu. Menyala di iklan dulu itu. Menyala di iklan. Itu tuh memang ada juga yang menjalani tracknya seperti itu. Nona itu salah satu. Iklan iya. Nah kadang-kadang setelah masuk ke sinetron, ke FTV, malah susah di iklan katanya ya. Iya, Karena betul. udah Karena terlalu mereka cari baru ya, regenerasi Iya, baru. terlalu sering kelihatan di layar juga katanya. Betul. Sama ini pergeseran budget lah. Terlalu mahal untuk mereka sudah. Oh Enggak, iklan itu sekarang bintang iklan kan karena mungkin ya dia lebih pengen menonjolkan produknya ketimbang Orangnya. talentnya. Biasanya kalau dia ingin menonjolkan talentnya pasti dia pakai artis yang udah punya nama Kalibernya besar. udah Sekalian BA itu ya. Tuh. artis tengah-tengah kayak kita ini terus berharap man. Oh iya sih. Ya, siapa So, tahu. waktu itu iklan sarung. Mak, kira-kira Sarung kalau kemarin. untuk Bang Ari yang cocok apa produknya? Biar. Produk Kau salah bicara tumbuk. perkakas sih. Anjing. Skap kayu. Wih, tapi kamu mau. Laki banget itu. Kalau Mamat apa? Iya. Saya apa? Kalau Mamat apa? Kalau kau pembasmi serangga. Mas Miserang, saya jadi apa? Kau yang jadi kuman. Tapi bagus loh iklan-iklannya Thailand kalau jadi serangga. Iya. Iya. Iklan Thailand kenapa lucu-lucu banget ya? Oh, ada tapi satu iklannya tuh yang memang beda ada betul yang tahu nggak sih yang Semprotan. bukan yang orang Afro manjat balon. Orang Afro manjat balon. Oh. Ada bang. Orang Afro manjat Iklan balon. produk apa? Saya ada ceritakan ya, nanti lihat ya. Itu lucu banget. Jadi orang Afro datang, lihat anak kecil, balonnya nyangkut di tiang. Di tiang. Dia, oke tunggu, naik panjat, nah dia turun bawa balon. Pas dia kasih, ibunya anak itu datang, ngomel-ngomel ngambil anaknya, terus diomelin. Terus dia kayak merasa didiskriminasi rasial. Dia jalan pulang ke rumahnya, terus ada kasurnya warna putih, dia tidur di atas kasurnya. Tak. Berubah jadi pasta gigi. Dia berubah jadi pasta gigi. Pasta gigi warna coklat hampir hitam gitu, coklat gelap gitu. Pasta giginya itu yang tempat tidurnya itu. Kalian kalau nonton iklan itu pasti kayak bilang, ini yang bikin Brengsek. Cerdas. biadab. Masa jadi pasta gigi? Jadi pasta gigi bro. Itu lucu banget. Terus sinetron tahun Pertama berapa apa? berarti? Waduh, tahunnya lupa. Cuma setelah iklan diundang tuh sama PH-PH sinetron. Casting lagi? Enggak sih, lebih ditawarin untuk, ayo dong main di PH kita, ayo Oke, dong Bang. di PH kita. Maaf, permisi bang. Ini kan pembicaraan kayak begini tidak setiap saat. Iya. Sebelum kita masuk ke babak sinetron, ada nggak satu atau dua kiat aja untuk teman-teman di luar sana mungkin yang ingin coba peruntungan lewat iklan? Karena sampai sekarang iklan itu masih begitu dia punya sistem. Oh, Masih Casting, casting terbuka gitu. iya. Dan biasanya beberapa pemula yang justru dapat exposure lewat iklan itu. iya, kalau pas udah di titik ini sih yang bisa diambil ya, kalau buat gua itu pertama kita harus bisa nonjolin karakter yang kita punya. Itu penting banget. Karena karakter itu yang akan jadi andalan kita untuk kita kita jual di depan kamera dan juga ke klien. Terus yang kedua, ya kita harus relax di depan kamera itu agak susah loh. Kamera itu musuh besar loh untuk orang-orang yang baru memulai karir ketika kayak gini deh contoh. Dulu gue waktu jadi penyiar bola, iya kan, untuk ngomongin bola tuh di tongkrongan, wih, cacis cus. Iya kan, ini begini. Tiba-tiba pas siaran Piala Dunia, jadi host kaku, mulut kaku, semua kaku ngomong, itu masih dirasain tuh. Meskipun waktu itu udah main sinetron, udah iklan, tapi pas begitu ketemu kamera lagi, Hal yang berbeda. hal yang berbeda lagi, ada lampu, ada kru, ada apa segala macem. Kaku, wah udah. Itu jadi kayak ada pelajaran lagi, kayak memang kita tuh harus bisa berada di sebuah medan pertempuran itu kita bisa harus siapin mental itu diri. gitu loh. Oke, relax berat ya. Relax harus itu. berusaha relax mungkin. Oke. Buat teman-teman boleh dicoba itu tipsnya ya. Sinetron. Bagaimana yang pertama?
Itu kan udah beda tuh. Itu beda lagi. Actingnya kan lebih gede itu kan. Dan panjang. Mata kita kalau bisa kita buka. Iya. Kemana? Kameranya didorong-dorong. Iya. Abang sempat ini nggak sih yang action enggak ya? Action. Drama biasanya drama. Oh, drama. Kalau yang itu nggak sempat abang ya? Nggak apa sih namanya dulu ini? Apa? Kayak Debu gitu. bukan. Maksudnya kayak laga gitu. Yang kayak laga gitu. Yang kerajaan-kerajaan ini. Oh, Angling. ini. Angling Darmo, Merapi. Kolosal. Kolosal. Nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. Berarti abang yang cinta-cintaan. Iya. Drama. Oh. Bali, FTV di Iya, Bali, iya. di Jogja. Tapi itu kan FTV dulu treatmentnya oke dong. Oke. Menyenangkan, hampir kayak film lah. Betul, menyenangkan. Tapi film Indonesia belum semasif sekarang. Betul. Nah, dulu di sinetron masih ada zamannya kontrak eksklusif. Kita akan dikontrak eksklusif sama satu PH. Begitu kita taken kontrak, kita akan keluar fee kita 30% dari nilai kontrak. Nah, uang itu yang saya jadikan untuk beli mobil pertama saya. Mobil pertama saya adalah Toyota Twin Cam 90. Karena klasik. Mimpi. Enggak, bukan. Harganya sesuai dengan nilai itu. Harganya sesuai dengan 30% tadi. Saya kira ini. Itu. Jadi pas diterima duit, Iya. dicari searching tuh. Budget ini mobil apa ya? Cari di koran. Itu. Cari di koran. Cari Korannya di apa? koran. Dulu di koran. Pos kota. Yang ada kota. kota kecil. Mana nih yang cocok Iya. orangnya ini? Orang beli HP semua ini dari koran ya? Iya, dulu Beli belum mobil ada dari tuh HP kan. aplikasi-aplikasi. Buka Iya. oh ini HP ini, HP ini. Iya, baru kita cari spesifikasinya, nomor ya Itu. spesifikasinya. Atau alamatnya. Gue yakin anak zaman sekarang Gen Z kayaknya nggak ngerasain ya. Tidak, karena sudah ada Google. Tidak ada Google. Mobil Dan apa tuh? aktor sekarang juga kayaknya nggak ngerasain tuh yang kontrak eksklusif kayak gitu. Dulu sinetron banyak artis begitu. Karena di 30% di awal itu. Iya. Dapatnya dia. Kita incernya itu supaya kita bisa punya modal lah untuk syuting karena kan lokasi pasti jauh-jauh kan. Gitu. Abang beli mobil pertama itu. Itu mobil pertama. Second apa baru? Second lah jelas. Sudah tidak produksi lagi. Iya. Toyota apa tadi? Twin Cam. Twin Cam 90. 90. Itu modelnya long lasting lah pokoknya. Hampir habis paruh apa lumayan tuh yang terkuras dari 30%-nya itu? Masih Semua. banyak sisanya lah. Semua. Semua. Kalau dirapihin sama bannya, sama interiornya semua. Masih cukup lah tapi sedikit-sedikit. Karena kan Bertahan beli, beberapa saya bulan. kan. Betul. Di otak-atik dulu lah Betul. gitu. Pasti habis. Tapi tuh sebagai orang yang Pride itu pasti. Pride, karena beli sendiri kan. Beli sendiri. Karena juga sebelum itu perasaan minder karena bersaing dengan teman-teman yang udah datang mobil, abang masih motor ya waktu itu. Betul. Jadi ketika dapat rezeki yang Rezeki cukup itu. gede, langsung tuh. Makanya dulu putusin kan sempat kayak ada pilihan mau eksklusif atau nggak eksklusif. Kalau nggak eksklusif kita enaknya bisa main di PH mana aja, Iya. bebas. Tapi kalau kita eksklusif kita cuma main di PH satu PH itu. Apa dulu? Multivision. Oh, Pak Ram Punjabi. Pak Ram Punjabi. Rajanya sinetron. Itu dia yang pertama kali membuat dunia abang agak sedikit berputar. Punya roda 4. Roda 4. Roda 4 MVP, by MVP. Karena dulu kalau kita artis sinetron biasanya kita naruh barang-barang, baju udah kayak rumah itu di mobil. Iya, sepatu-sepatu. Mau pindah lokasi. Karena panjang ya. Betul. Dan kita itu satu artis itu biasanya bisa dapat 3 atau 2 judul sebulan. Maksudnya Oke. gini. Yang eksklusif ini. Dulu kan sinetron nggak stripping ya, masih weekly. Iya. Aha. Kayak series lah. Iya, iya, iya. Tayangnya seminggu sekali. Nah, satu episode itu kita syutingnya 2-3 hari. Masih sehat. Masih sehat dan kita masih punya waktu 4 hari. Libur. 4 hari dalam seminggu. Nah, Pakai biasanya untuk tuh yang kalau lain. mau kita produktif lagi, kita ditawarin 1 judul lagi, kita berani ambil. Saking lakunya dulu ada artis yang bisa ngambil paling maksimal 3 judul Dalam satu minggu. Satu minggu. Dulu Anjas Mara itu paling laku. Cecep kan? Mau Cecep, terus ada yang sinetron Ramadannya selalu ada. Wah. Kalau abang ini eranya yang benar-benar barengan itu sama siapa? Yang abang kayak, gua dari nol sama-sama dia nih aktor. Iya. Di keaktoran ini sampai sekarang masih berkarya. Siapa ya? Kalau Nicholas kan awal-awal kan. Brugman gitu-gitu era-era Lebih awal. Enggak, dia lebih awal. Jauh, lebih Dia awal. 90-an akhir mereka. Saya siapa ya? Ada Dimas Seto, mungkin kalau tahu. Oh iya di Mas Seto. Oh itu abang era-eranya itu. Iya, eranya itu. Ada siapa? Niki Tirta, Tommy Kurniawan. Tommy dulu. Kurniawan. Iya. Itu ya film-film remaja-remaja ya. Iya, SMA. Iya. Kalau ceweknya, Hengki Kurniawan sempat. Hengki Tapi saya Kurniawan. nggak pernah satu judul sih. kalau cewek-ceweknya itu berarti BCL.
Bunga Citra Lestari. Alicia Subandono. Alicia nggak di bawah. Nabila Syakib gitu-gitu ya? Ya, Nabila tuh satu angkatan. Baim Wong. Baim. Abang satu angkatan tuh. Satu angkatan. Sempet satu judul, Sempet kayak tayang saingan-saingan Iya, rating gitu kayak rating. anjing rating dia lagi naik. dulu hitungannya nggak rating. Hitungannya jumlah iklan. Belum rating selama share. iklan masih banyak masuk, maka akan bertahan terus. Bukan rating share. Belum. Iklan. Rating share tuh di era tahun berapa ya? Saya lupa ya. Gua lupa tuh. Pokoknya abis itu baru rating share. Gitu. Jadi masih hitungan iklan yang masuk. Iklan. Dapat bonus gak bang dulu-dulu itu dari iklan yang, wah iklannya mau bludak nih. Bonus sih enggak. Berarti nego kontrak ulang aja, minta naikin gitu. Iya. Oh, oke. Gitu. Kalau abang dulu biasa main itu karakter-karakter apa yang paling, maksudnya Kalau di sinetron banyak tuh lebih ke antagonis. Tapi kalau untuk FTV ya biasanya lebih ke protagonis. lebih suka yang mana? Saya suka jahat. Sebenarnya. Kayak jahat itu lebih menyenangkan. Di balik topeng baik ini ternyata memang jahat. Itu Anda. Tapi sering kali begitu. Iya. Yang peran-peran antagonis itu in real life-nya itu pada baik-baik banget katanya malah. Itu enak banget kalau main jahat. Yang protagonisnya kadang-kadang katanya rese. Main jahat. Ini gosip sih. Main jahat. Tapi itu gosip yang saya iakan. Ada lu mah baiknya tindakannya Gosip Dewi itu biasa, baik banget loh. Iya, Itu tindakannya Dewi itu. Iya. Sangat baik banget itu. Iya, Pak. Istriku aja sempet Ririn, dia dapet karakter jahat dan itu di sinetronnya juga ratingnya bagus saat itu ya dan panjang. Ya itu ternyata berbalik banget sama realitanya. Sampai dibenci-benci. Kalau jalan ibu-ibu suka marah-marah ya. Iya. Tapi kayaknya kalau antagonis itu justru energi jahatnya itu habis di layar kan. Iya. Jadi kayak udah lepas marahnya hari ini. Tapi berarti abang sukanya memerankan jahat. Iya. Oh, bukan suka jadi orang jahat ya? Karena gini, Iya ada lebih jangan dong. Apa sifat Anda jangan kasih ke orang. Sifat Anda itu jangan lempar-lempar. Dia suka pasing-pasing ya. Pasing-pasing. Pasing-pasing bola liar. Iya. Masuk neraka ngajak-ngajak. Iya. Kalau kita dapat peran yang ya pasti tahu lah. Ari, Mamat. Kalau kita dapat peran yang memang berbeda dengan kehidupan kita itu akan jauh lebih Menyenangkan. Bang, saya belum pernah. Saya belum pernah dapat antagonis itu. Belum pernah saya di peran itu kayaknya belum pernah jadi yang jahat yang orang mau bunuh saya begitu, yang orang kayak nonton kayak bajingan ini karakter gitu. Belum pernah saya dapat itu. Saya kapal goyang kapten tuh. Tidak jahat juga itu, kocak itu. Iya kocak di antara teman kalau ketika dengan lawan mainnya Bukan begitu, bukan antagonis yang seperti Bang, itu. tapi saya nonton Kalau saya nih jadi produser atau sutradara, saya lebih menantang kalian jadi karakter main drama, nggak boleh lucu dan harus serius sesuai dengan kehidupan yang ada di skenarionya. Wah, harus serius. Itu baru tantangan tuh kayak. Tapi itu penonton juga lihat kita tidak percaya sih. Kita baru nanggung kayak berikan aku. Tapi pengen banget. Pengen kan? Pengen banget. Tapi saya tuh pengen. Bukan yang ini ya, bukan berubah karakter itu misalnya kayak kita tiba-tiba action bla 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 itu malah kayaknya enggak deh, pengen yang kayak begini Real deh, life gitu. yang deep Yang itu tidak ada belum komedinya. pernah. Nah, Iya. deep. Saya paling yang jauh dari karakter saya yang disuruh sama Anda, disuruh jadi orang mabok, Oh, itu disuruh jauh. jadi orang jahat, jauh banget. Masa sih? Itu jauh banget. Bang. Terus. Iya, pengen memang berbeda secara Iya kan? ini sih, secara Kalau film, real life. abang pertama film apa? Kalau sinetron kan datang dan pergi lah, maksudnya silih berganti Iya. judulnya. Tapi kalau film tuh kan dia karya yang Treatmentnya juga beda kan? 5 tahun kemudian kita nonton lagi masih ada, oh ini film gua nih. Apalagi di era dulu film tuh nggak sebanyak sekarang kan. Kita dapat satu film aja udah wow. Pertama prestasi abang banget. apa? Badai Pasti Berlalu. Itu gue lupa ya antara Badai Pasti Berlalu atau film Kuntilanaknya Rizal Mantovani. Kalau Badai Pasti Berlalu itu remake yang bikin Teddy Suratmaja. Teddy Suratmaja, yang satunya Kuntilanak itu Rizal Mantovani. Tahun 2007 berarti. Kayaknya 2006 2007. Kuntilanak Iya. kan, kuntilanak. Iya. Kayaknya nggak 2005 itu. 2005-an malah. 2005-an malah itu.
Kayak Badai pasti berlalu itu. Badai pasti berlalu. iya. Bukan lalu Bruri lagi kan? Iya Bruri lagi. Itu. Tapi lagunya benar. Cuma nadanya kenapa di Bruri? Bruri Marantika lagi. Badai pasti berlalu. wow. Kenapa dong? Oh iya. Itu antara dua itu ya berarti ya timeline-nya yang Iya. yang Itu apa lupa dapat dari mana casting dua. apa di call langsung? Kalau itu di call langsung. Wih, itu mah udah Ibnu Jamil tahu deh, itu mah udah pasti. Bukan, tapi kan orang kadang-kadang tuh kalau untuk film itu tetap ada Tetap ngejar pengen casting. coba ya. Iya. Jadi kalau yang Badai itu lebih ada cerita karena gini, sebelumnya gua pernah jadi tim publicist filmnya Mas Teddy Suratmaja. Kalau kalian tahu filmnya dulu pemainnya Tora Sudiro. Banyu Biru. Banyu Biru. Betul. Itu abang publicist. Aku publicist. Kenapa bisa sabar dulu nih? Iya, tiba-tiba publicist ini Tiba-tiba, kaget di awal karir ada karir publicist juga. Ada. Jurusan kampus, bukan? Enggak, jadi gini, waktu itu masih kuliah, mau ini, apa namanya dulu, kalau sebelum skripsi, kok lupa. KKN? Magang. Iya, magang. Magang. Kita kan mesti ada surat magang gitu kan. Nah, magang lah di PH-nya Mbak Shanti Harmain, yang dulu namanya Salto Film, sekarang nama PH-nya Base. Base Entertainment. Base Entertainment, Iya. Mbak Shanti. Nah, aku magang lah di sana. Terus disuruh bantuin publicist film Banyu Biru. Nah, disitulah kenal Teddy Suratmaja, kenal Tora Sudiro, kenal Dian Sastro. Makanya pas kemarin film Gadis Kretek itu ada yang nyimpen foto, gue lagi jagain jadi kayak apa sih namanya? LO-nya Oke. Dian Sastro untuk film Banyu Biru. Oke. Gitu. Sempat ya di antara karir-karir Iya. jadi Itu cukup mengejutkan. publish. Nah, di situ pas kenal Mas Teddy tahu gua pernah iklan, langsung coba deh Ibnu Jamil tuh. Ya udah. Ya tetap sih di film bukan Banyu Biru, di Badai Pasti Berlalunya itu juga nggak ada dialog. Oh. Lebih ke cameo, lebih Oke. peran pembantu saat. Iya. Gitu. Tapi itu pengalaman luar biasa lah pasti sudah itu. Pemainnya juga canggih-canggih. Iya. Ada Ibu Dewi Irawan, ada Om Iya. Slamet, Winky, Oh, Tante Dewi. Rehanun. Nah, ketika keceburnya di film, abang ngeliat kayak, film ini beda nih rasanya nih. Langsung ada rasa pengen kayak, Pengen. pagi hari langsung. Bener, pengen banget. Memasuki keaktoran yang berbeda lagi. Berbeda Karena kan lagi. tuh pendekatannya agak beda sama sinetron. Tidak yang tiba-tiba tidak yang selebar itu ya. Tenggelam dalam karakter film tuh menurutku memang prosesnya beda sih. Iya, karena itu dia kita harus punya fleksibilitas lah Yes, dalam setiap kerjaan yang kita ambil. Misalnya kita dibutuhkan untuk sinetron, ya kita harus tahu kebutuhan sutradaranya apa, kebutuhan medianya apa. Kalau kita ada di film, pasti kita juga tanya juga dan harus tahu kebutuhannya seperti apa. Bener, itu beda banget karena kan layar TV segede-gedenya TV sama Betul. bioskop yang itu cuma mata aja. Betul. Betul. Saya dulu habis yang terbang itu, habis itu kan dipanggil Pak Fajar tuh. Pak Fajar bilang, "Mat, jangan ke sinetron dulu ya. Bukan nggak boleh, tapi jangan dulu masih muda, masih panjang gitu. Karena secara treatment akan berbeda. Iya. Kau masih di titik ini masih akan goyang tuh. Nanti treatmentmu dari sinetron, habis itu kelamaan di sana, balik ke sini treatmentmu kamu lupa gitu. Jadi Betul. jangan dulu ya." Banyakan yang kayak gitu kayak menyamaratakan teknik kita bermain Sama. Iya. Jadi pukul rata. Nah, itu yang Kadang-kadang jadi kadang-kadang nggak overacting kena. berasanya tuh. Iya. Iya. Ketika kita berangkat dari sinetron jadinya kita kelebihan, tapi kalau kita berangkat dari film masuk ke sinetron jadi jatuhnya under. Jadi kayak kurang berasa nih, saya butuh mata Anda, ekspresi Anda. Takutnya itu yang kesimpan, ketahan karena kita masih belum banyak pengalaman untuk switch itu kan. Tapi kalau sekarang aktor sekarang pinter-pinter lah. Iya, Iya, lumayan banyak yang switch-nya oke tuh. Abang kemudian dari film-film yang cukup serius-serius, romantis begitu, ternyata juga belakangan banyak terlibat di postingan-postingan yang komedi. Iya kan? Iya. Sri Mulat, Sitkom juga abang masuk di sitkom kan? Abang sitkom apa aja? Oke, Jack.
Yang paling lama itu. Paling lama. Sama Mr. Laknat. Rajal. Sama Laknat. Orang tuamu, Abdur kan? Orang tua. Bodok. Sama Laknat. Bodok. Oh, Waktu di syutingan itu mata dia udah keluar jadi 3 belum? Hati-hati sama orang itu, Bang. Hati-hati, Bang. Wah. Abang berapa tahun ya Oke Jack? Jack itu project 2,5 lama itu. atau 3 tahun kurang. Panjang lebih. Banyak. gitu. Dan stripping kan? Stripping. Senin sampai Jumat. Nyayur itu ya? Nyayur. Nyayur banget. Kalau Abang tadi 30% langsung jadi mobil, saya yakin Abdul Arsad itu mobil pertamanya dari Oke Jack. Bukan, dia stiker pertama, stiker Juventus. Ya, stiker Juventus di mobil Brio-nya. Apa? Mobil juara suci kan? Iya, Brio. Bukan Juara Suci. Bukan Juara Suci, dia beli sendiri. Dia beli sendiri Oh. itu. Oke Jack itu. Kalau nggak salah dia juara itu nggak ada mobil Nggak ya? ada hadiahnya? motor. Motor. Iya, saya sempat tanya. Iya. Waktu itu di Sport 77. Iya. Kan kita satu program Sport 77, saya sempat tanya, Abang di lubuk hati waktu melihat pertama bagaimana? Ternyata sama semua. Kita tahu itu jelek. Tapi kita tidak enak bilang. Tapi kita tidak enak Saking bilang cintanya dia sama Brio Juventus. itu jelek kalau nggak di Juventus. Iya. Gue yang buka itu kan. Iya. Makanya saya buka itu karena saya di kepala saya ada tanda tanya besar. Ini kenapa orang punya mobil langsung stikernya gede, udah gitu Juventus. Juventus dan mobilnya abu-abu bukan hitam. Sabar dulu. Maksudnya begini, Bang. Kalau Juventus strip. Iya. Oke. Ini kan dia bikin stripnya itu strip yang corak zebra kan? Zebra. Yang tajam-tajam Yang ada begitu tajam, kan? iya. Mohon maaf, menurutku itu kayak taman safari nggak sih? Mobil taman safarinya kan. Ternyata di hati kita semua sama. kita sama ya. Semua Sama kita- itu tuh jelek apa cuma ya udahlah selera Lihat dia orang bahagia gitu. banget melakukan itu tuh kita jadi kayak Dia pikir itu bagus gitu. Enggak mungkin kita juga pikir orang wajar lah ngefans sama klub bola wajar. Iya. Taruh stiker kecil cukup. Oke, setuju. Enggak harus segede itu. Iya, setuju. Tidak harus semobil-mobil. Satu mobil. Saya curiga spraynya pun begitu. Oh, spray dia Juventus. Iya, spray Celana dia dalam Juventus. Juventus. Waktu di Duren 3 tuh Celana sempat dalam Juventus. masuk di kamar dia, spraynya Juventus. Dia dulu kan ini terus tuh rambut itu tiap minggu tuh beda ukir kan? Beda ukir. Pogba. Enggak dong. Fadel, Fidel. Vidal. Enggak, Vidal. Vidal. Fadel ini dong. Fadel ini dong. Main olahraga dong, Fadel. Fadel ini dong. Apa deh? Padel itu Padel. Itu iya. Fadel siapa? Dancer. Iya, dancer. Iya. Itu tuh. Oke Jack itu. Woi. Bagaimana abang punya perasaan main di ranah-ranah komedi begitu? Seru. Ada ilmu lagi. Dan enaknya salah satunya tuh Oke Jack dikelilingin sama anak-anak stand up kan. Ada Dodit, Yusril, ada Yusril, ada Abdur, ada Viko. Ya, Viko sempat ya? Sempat, Iya. Viko sempat. Siapa lagi ya? McDenny sempat. Iya. McDenny betul. McDenny sempat ada. Seneng aja. Kita ternyata sekarang tuh komedi trennya begini loh. Oh, teknik stand up tuh trennya begini loh. Ada setup, punchline. Nah, saya pertama kali tahu itu di situ. Diajarin dan ternyata memang sutradara kita waktu itu kalau nggak salah Yogi. sebelum Yogi pertama kali Oke Jack tuh ini Hilman Mutasi. Dia salah satu tim suksesnya juga ini penulisnya Extravaganza. betul. Mas. Iya, kenal Penulis pasti komedi tahu. ya, Iya, penulis komedi komedi. dia. Jadi memang ilmu baru. Jadi ternyata begini loh. Oh, ternyata kita caranya untuk melucu nggak harus melucu. Iya, nggak harus kocak, Nggak harus bodoh, kocak, ngetol nggak gitu harus ya. bebo-bebo Verbal yang- aja, iya. Nggak harus begitu, nggak harus. Gitu. Terkadang situasi itu bisa jadi komedi. Gitu. Akhirnya 2,5 tahun itu jadi senang dengan bermain peran komedi. Betul. Dan akhirnya itu Menikmati. terrefleksikan ketika ada di perannya Pak De Tarsan. Oh, tuh. Itu film yang sangat sulit buat saya. Kenapa? Loh, jadi Tesi kan karakternya Iya. jelas. Perbedaannya gitu kan. Identitinya atau gestur-gesturnya. Nah, kalau jadi Pak De Tarsan itu apa yang harus Tapi dibedain? menurutku itu cukup berhasil itu, Bang. Karena Iya. abang kan ada papasannya kan? Betul. Yang Head to head-nya kan? head-nya adegan gitu. Seru banget itu menurut itu salah satu adegan epicnya Sri Mulyani yang itu. Jujur aku hampir 1 bulan susah untuk bisa bayangin Pak De Tarsan itu seperti apa. Untuk mengimpersonate Iya, aslinya impersonate. ya. Riset itu abang itu. Menggunakan daya imajinasi dari acting coach kita, Mas Rosa. Mas Rosa. Mas Rosa. Iya, iya. Gitu. Jadi
Dibayangin terus, dibayangin, oh baru ketemu. Masuk akhirnya. Ya, Iya, masuk versi saya, akhirnya, tapi iya. nggak tahu penonton. Masuk. Gitu. Masuk banget. Itu impersonate salah satu yang mengagumkan tuh film Sri Mulat itu. Semuanya Iya. Karena pas begitu kita datang, kan Biowan dulu. Biowan udah kayak begitu. 80% dia udah dapat karakternya. Dia udah ngejar. Bahkan 95%. Iya, dia udah ngejar duluan. Nah, sedangkan kita yang baru-baru pas berkumpul, wah agak minder ngelihat Biowan. Gila, udah jadi dia. Tapi justru, saya baru sadar sekarang. Justru chemistry-nya kebangunnya di situ. Karena kan secara flow film juga kan, Biowan dilihat sebagai ancaman kan sama yang lain iya, kan. Betul. Jadi sejak awal memang mood-nya itu udah berasa tuh. Udah berasa. Betul. Bener juga, saya baru mikir nih. Bener juga. Iya. Bener juga. Ya dia udah di treatment duluan ya? Enggak, jadi memang disuruh ini duluan. Karakter yang didapat pertama oleh Mas Fajar Nugros itu ya Biowan. Gepeng ini ya. Gepeng dulu. Jadi makanya dia udah punya modalnya banyak. Tak Punya mirip, waktunya banyak. masalahnya mirip. Iya. Mukanya juga maksudnya. Bisa gitu ya. Untuk ngejar ke Gepeng itu. Makanya salah satu impersonate terbaik Sri Mulat sih. Iya. Ensemble-nya dapat sih. Dapat kalau semua menurut itu. saya sih. Naima aja nggak kebayang kalau dia bisa Naima. jadi begitu. Iya. Naima Al-Jufri. Kaget aku. Sama satu lagi sebenarnya yang kalian lupa mungkin. Basukinya bagus loh. Oh itu cakep banget. Iya. Kalau saya itunya flawless dia itu. Flawless. Tidak effort, tapi ada. Setuju. Jadi Basuki banget dia. Setuju. Dia kan dempet mulu sama Gepeng itu. Iya. Iya. Elang, anaknya Mas Rosa. Iya, itu jago banget. Jago. Bagus. Respect saya itu di film itu teman-teman. Iya. Saya nonton dua-duanya itu. Dan Sri Mulat yang kedua sih menurutku Lebih suka mana? Dua. Yang kedua? Sorry, saya lebih suka Saya yang belum kedua. nonton dua. Saya belum nonton. Karena utuh ya. Iya, betul. Jadi kita ngerti perjalanan tiap karakter itu sampai selesai itu di yang kedua yang Iya. abang cari baju lah apalah itu Iya. ada di yang kedua kan semuanya. Jadi Dan itu saya proses transformasinya mereka itu. sampai ke bawah ke rumah lumayan lama lepasnya. Masa karirin Istri saya bencinya minta ampun. Tiap hari ketemu Pak Tarzan. Serius? Bener. Abang nggak keluar masuk? Berarti Itu dia pintu keluarnya saya kayak nggak tahu. Saya ngerasa udah keluar. Tapi Istri istri saya saya ngerasa bilang, mukanya biasa dong kalau ditanya tuh jawab atau apa. Jawab. Tapi kadang mungkin kayak masang torsonya, Iya. kan. Ini Oh, itu masih, dagunya. Bang. leher-lehernya tuh. Abang soalnya sampai leher-lehernya gitu kan main Berapa lama tuh? Alah. Iya, itu gitu. Jangan nanti masuk ulang lagi nih, Bang. Bahaya nih kita keluar dari sini. Diapain nih sama dukun hari kritik ini? Tiba-tiba. Tapi menarik, saya tuh suka banget yang kedua. Makanya pas papasannya itu epic banget sih menurutku sih, epic Itu gitu. untungnya memang punya kesempatan dan masih ada karakter aslinya, makanya kehebatan dari Mas Fajar itu mempertemukan sini tuh sih. Tuh, Nah respect itu kalau nggak salah ya, itu ya saya yang ngajuin ide ke Mas Fajar, gimana kalau saya ngikutin apa yang dibilang dia. Oh, jadi benar-benar mimiknya 100% gitu. Betul, boleh nggak misalnya Pak D. Tarzan ngomong ini, saya ikutin dulu, nanti baru masuk ke kontennya, ke skripnya. Oh ya udah boleh, gitu. Itu tuh kan udah kawin sama karakternya itu. Iya. Tapi kan itu dia syutingnya dalam satu rentang waktu kan. Satu rentang Baru waktu. Cuma dibagi dua kan. dibagi dua. Makanya film itu lebih kepada based on karakter, bukan based on skenario. Betul. Jadi kuatin Mainan dulu. Pak Fajar banget itu ya. Iya, jadi kekuatan karakternya dulu, jadi skenarionya baru dimasukin setelah mendekati syuting. Kenapa? Supaya nanti kalau ada tambahan-tambahan scene, orang tuh si karakternya tahu, oh ini bukan scene saya nih. Ini pasti scene-nya si Gepeng nih. Oh kalau nggak nih scene-nya siapa nih? Indah nih. Atau Bu Juju nih, kayak gitu-gitu. Karena udah saking udah saking melekatnya. Tapi menyenangkan, Bang, kalau film dengan effort yang kayak begini nih, yang kita harus ada di karakter yang orangnya masih hidup. Abang lebih suka komedi-komedi yang ya udah ayo skripnya mana kita cari komedinya gitu. Saya justru menikmati setiap kerjaan yang saya ambil. Dan parameternya gue tuh cuma di saat premier. Ketika ngelihat hasilnya hati puas, hati senang, sesuai dengan ekspektasi, cukup. Nggak mentingin jumlah penonton. Apapun yang dibicarakan orang di luar sana. Apapun terserah. Pasar mau responnya seperti apa, penontonnya banyak alhamdulillah, penontonnya dikit. Ya
Bukan tugasnya produser. Iya, produser aja. Itu tugas Karena kita marketing sebagai soalnya. wayang kan memainkan sebaik mungkin apa yang diinginkan oleh skenario dan juga sutradara. Karena kan bukan cuma satu film yang kurang, ya kalau kita boleh bilang agak tidak terlalu gimana-gimana gitu, Iya. tapi penontonnya sangat banyak. Iya. Dan juga banyak juga film yang kita rasa kayak, aduh Bagus ini banget, film ya. nih, tapi memang tidak meraih penonton. Jadi memang itu benar-benar tugas marketing Marketing produser yang itu. lain. Bukan lagi Makanya- kayak aktor itu. Tapi prosesnya suka ya. Suka siang banget kayak prosesnya, gitu ya. suka banget. Meskipun memang ya mungkin itu kali ya, apa namanya? Kalau kita dedikasi dengan waktu yang diberikan dan waktunya memang cukup, hasilnya pasti akan sesuai. Tapi kalau dikasih waktunya dikit, nah itu juga tergantung seberapa serius si aktor itu menyikapinya gitu loh untuk mengambil kerjaan itu. Nah, abang nih, sekarang juga kan bukan hanya lagi sekedar di kita ini entah kenapa industri hiburan itu memang seperti itu, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini. Sekarang juga abang lekat sekali dengan sepak bola, olahraga juga gitu. Nah kalau sekarang itu untuk kebahagiaan hati ya, lebih suka ada di lingkungan sepak bola atau di lingkungan acting? Untuk kebahagiaan hati nih. Siapa tahu acting sudah pekerjaan, Dua-duanya jadi nafas sih, suka dua-duanya. sudah nyatu banget itu. Sudah nyatu dua-duanya. Udah nggak bisa pisah tuh dua-duanya. Nggak bisa. Pokoknya kalau ada kerjaan dua itu adalah bukan salah satu ya, salah dua pekerjaan yang menyenangkan. Sepak bola dengan Ya, sepak bola, olahraga, dan acting. Lari maraton. Ya, olahraga. ya, Lari olahraga lah. semua kuat sekali ya Allah. Ada aja, tidak habis energinya. Iya. Mungkin sebagian orang lari itu masih lari, tapi kalau saya lari itu sebuah pekerjaan. Dapetin duit. Ya sama kayak sepak bola dan lain-lain olahraga lain ya. Iya. Tapi abang pernah membayangkan nggak? Abang kan keluar dari dunia sport. Nah, Pada ujungnya Balik ke situ masuk lagi. ke situ lagi sebenarnya. ya berarti saya memang adanya di sebuah media yang di luar dari prestasi gitu loh. Atau Iya. di luar dari skill, teknik. Kayaknya memang nggak berbakat, sadar diri aja daripada dipaksain kan. Betul. Nanti Tapi jatuhnya sakit dunianya hati. abang nggak tinggalkan ya. Saya tidak tinggalkan karena masih suka. Soulnya masih ada, nafasnya masih ada. Dan ternyata kan memang cabangnya banyak gitu, Mat. Kalau untuk kita ingin terlibat di sebuah industri olahraga, nggak harus jadi pelakunya kok. Iya. Nggak harus jadi atletnya. Nggak harus jadi harus jadi atletnya. atletnya. Maksudnya ya, nggak harus jadi Karena atletnya. cabangnya banyak banget. Karena banyak. Malah menurutku kita itu kekurangan manajer bagus di Indonesia nih. Nah, Coba Manajer apa? Manajer olahraga yang bisa nge-handle event mungkin, yang bisa nge-handle Iya. apa namanya komitenya mungkin, Klubnya. gitu-gituannya, klubnya, sponsorshipnya. Kayaknya itu mungkin yang belum ada genius. Belum. Seperti itunya kita ya sejauh bahkan ini. sekelas Liga 1 aja juga kayaknya belum ada klub yang mendatangkan uang dengan Untung. hasil laporan terakhirnya tuh untung. Nggak ada. Kita tuh boleh lah teman-teman. Tapi cabangnya banyak. Cabang banyak. Yang bisa dihidupkan Dan penonton dari sport. banyak loh. Penonton banyak. 80% secara rate. Industri banyak. 80% orang Indonesia itu penyuka sepak bola ya terutama ya. Tapi dunia olahraga rata-rata 80% Bang dari penduduk. Iya. Berarti kan anjir pasar besar. Pasar Tapi besar. sayang juga berarti mereka yang justru kena efisiensi. Anyway, abang kalau misalnya Tiba-tiba efisiensi. klub apa abang? Kalau klub sepak bola? Liverpool. Hei. Saya sungkit loh. Abang apa? Real Madrid, Tidak. Barcelona, Tidak, saya malu nyebut di sini. Arsenal, Maksud United. Iya kan? Arsenal. MU kan? Maksud Itu United ya. Nah, maksud United. MU. Maksud. Beban sama aja kayak Juve. Sama kayak Juve. Juve masih mending baru 2 tahun tapi ini. kalian tahu nggak, fans sepak bola itu adalah orang yang belajar seni untuk mati berkali-kali, Iya, tapi selalu tetap ada. saya setuju. Ya. Setelah Mati kami berkali-kali, harapan mati berkali-kali selalu tetap ada. Dan 90 menit untuk selamanya itu adalah fans sejati. setuju. Mau klub itu jatuh bangun, mau ngapain aja, tetap kita akan ada di... Sebagai pendukung yang timnya pernah ke Serie B, kena skandal, tapi tetap Skandal berusaha palsu. mencintai. Iya, Skandal palsu. Calcio, Poli. Harusnya Poli itu I-nya Inter harusnya itu. Iya. Jebak. Iya. Tapi maksudnya itu memang mengajarkan kita untuk tetap semangat, Iya. tetap solid Iya. untuk terhadap sesuatu yang kita sukai gitu. Sukai.
menikmati sepak bola kalau dulu sama sekarang udah ada perbedaan buat saya. Oke. Dulu, Iya sih. dulu mati-matian. Dulu Emosi kalau mereka kalah. emosi. Sama. Di tempat tongkrongan kalau dicengin panas. Mood jelek. Kalau bisa mood baku jelek. tumbuk, baku tumbuk. Bahu tumbuk. Dari bahu tumbuk. malam timnya jelek, anjur malu hancur, keluar rumah. Keluar rumah malu. Aduh. Kalau sekarang nothing Goles. tulus. Karena udah Tahu bertahun-tahun. menyikapinya tuh seperti apa. Oh, Iya. karena udah pengalaman timnya jelek mulu. Kita kan baru 2 tahun, 3 tahun ini. Ini bicara karena tim lagi di bawah. Betul. Kalau Dan lama. kalau sudah Di juara bawah. 4 tahun berturut-turut itu juara 4 tahun berturut-turut pasti beda lagi tuh rasanya. Pas ketika kalah dicengin, sabar dulu. Sama satu lagi pas begitu saya juga ngerjain sebagai sportcaster, penyiar bola, itu juga makin belajar untuk Dewasa, dewasa dan lebih menikmati aja. Ini pertandingan bagus, ini pertandingan jelek. Iya. Setuju, setuju. Kadang-kadang kalau dulu masih muda-muda itu kita nonton bola itu mau sebagus apapun tim yang kita tidak suka, jelek aja di mata kita. Menangnya beruntung aja nih. Iya kan? Betul. Setelah sekarang itu kita, apalagi abang ya, Iya. yang maksudnya dituntut untuk benar-benar menganalisa, objektif. Jadi abang bisa ngasih masukan, oh iya juga ya maksudnya. Abang suka MU dari kapan? Karena apa? Saya tuh tahun 90-an. Lebih tepatnya sejak class of 92. Ya. Tapi sebenarnya sebelum itu kan 98 ada Eric Cantona kan. Nah, itu sudah mulai kena tuh. Eric Cantona sudah suka. Sempat kayak misalnya kalau saya tuh ada era-eranya di mana belum memutuskan. Suka banyak klub, Iya. sempat suka Arsenal, sempat suka MU. Saya sempat suka Arsenal, sempat suka MU, sempat suka Real, sempat suka Barca. Itu sempat pindah-pindah Bagaimana Chelsea. bisa Anda bisa akhirnya sempat suka tetap di Real Madrid dan Juventus. Barca di waktu yang sama? Iya. Iya, tapi memang ada, Mat. Ada, Di fase Mat. itu. Aku juga dulu pernah gitu. Justru menurutku Pernah. saya tidak tahu kenapa orang bisa langsung suka satu klub dan seterusnya gitu. Kalau saya tuh sempat kayak suka Juventus, kayak Juventus peringkat atas. Iya. Tapi ada banyak klub yang saya suka juga sampai akhirnya Juventus aja lah yang lain. Karena tahu nggak kenapa? Karena ada sosok seseorang pemain yang pengen dilihat. Yang pengen di ini biasanya. Saya setuju. Misal, iya kan? Dulu di Juventus ada Del Piero-nya. Saya Nedved yang bikin saya tidak pindah lagi. Nedved. Belum lagi Fiorentina, Batistuta. Orang suka Iya. Batistuta. Roma Sampdoria Totti. dulu ada Montella Mancini. terus ada Lombardo. Iya. Nah itu tuh yang bedanya sama sepak bola sekarang. Meskipun bintang ada, tapi kayaknya kebintangan itu cuma sekedar nama, tapi tidak dengan permainan. Iya, sekarang Kalau udah dulu sistem. permainan punya karakter loh. Betul. Sekarang itu sistem robot. Itu. Udah robot. Bahkan saya ingat itu dulu ya. Di tengah Catenaccio-nya Italia, Itali. justru Parma yang duetnya Adriano dengan Adrian Mutu. Mutu. Mutu Iya. sama Adriano itu benar-benar menyerang yang menyerang kayak akhir lawan Parma lagi. Tidak ada takut-takutnya Tidak kan? ada takut-takutnya. Meskipun di posisi berapa dia lawan dihajar terus. Parma Iya. itu dulu sempat yang kayak bangsat kalau udah lawan Parma itu kayak lebih ngeri gitu kayak. Iya memang berkarakter mainnya. Kipernya dulu masih Sebastian Frey kan Iya. dia itu tuh Nah masih kalau sekarang tuh orang kebanyakan nonton datang ke stadion cuma pengen nonton klubnya bermain. Iya. Tapi tidak dengan sosoknya. tidak punya motivasi lebih kepada 1-2 pemain. Coba bayangin dulu zamannya Diego Armando Maradona. Napoli loh itu dia. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tapi bersyukurlah kalian yang pernah melihat Lionel Messi main secara langsung. Nah itu salah satu mahakarya juga. tuh menurut Secara saya. langsung Maksudnya Iya, maksudnya ngelihat nonton ada di zaman permainannya di Lionel zaman Messi. itu. iya di TV kan maksudnya. Iya, di TV. kan Ya, generasi mau di TV Alpha atau besok langsung. tidak akan melihat akan lagi. ada. Setuju. Ya. Satu, saya kan pendukung Argentina, Bang. Kalau di Piala Dunia saya biasanya pasti di Argentina. 2002 itu saya menangis yang waktu Batistuta kalah dari Swedia. Itu saya menangis itu. Nah, Batistutanya juga menangis sih. pas kami menangis sama-sama. Karena saya ingat tuh tayangannya Batistuta sempat gitu keluar. Iya, saya juga menangis Lawan itu. Swedia. Saya suka banget itu. Nah, pas lihat kemarin mereka juara Piala Dunia itu kayak ada tiba-tiba ada kesyukuran di hati gue kayak, Juara juga. saya ini tidak sadar loh, bertahun-tahun saya dukung Argentina setiap kali main, saya lihat mereka juara loh. Iya. Yang pas waktu pelatihnya Maradona itu saya sudah ekspektasi nih, karena mereka menang besar terus kan. Iya. Dan pemainnya Gila. Iya. Makanya salah satu tapi bisa dibilang end of era sepak bola sih, sepak bola individual ya. Individual. Itu di Ronaldo Messi. Maksudnya orang berdebat, saya lebih ke anjing hidup di zaman Ronaldo versus Messi itu. Iya.
itu keberuntungan sih. Maksudnya menikmati Keberuntungan. mereka ya di dunia sepak bola itu keberuntungan. Mau debat sampai apapun, Betul. kita nggak akan nemu kayak gitu lagi. Iya. Tapi kalau saya agak sedikit berbeda. Sekarang udah siapa? Saya setuju Ronaldo Messi itu adalah fenomena gitu. Fenomena. Tapi saya sangat mensyukuri juga hidupnya saya di era 90-an akhir menuju 2000 itu. Karena sekarang orang hanya ribut Ronaldo Messi. Betul. Dulu itu kita dulu banyak. semuanya kayak wow. Betul. Iya, Betul. kita putar Betul. TV itu ada terus. Betul. Ada terus yang kita lihat. Bahkan misalnya kayak Real Betis begitu. Iya. Ada tuh yang kita Ada. lihat. Dan itu perdebatan lebih banyak daripada sekedar Ronaldo atau Messi. Betul. Dulu tuh siapa yang lebih bagus, Del Piero apa Totti? Anjir, itu aja udah debat. Siapa yang lebih bagus, Maldini apa Iya. Nesta gitu. Iya, dari belakang sampai ke depan kita ribut loh, Bang. Iya. Kiper berkarakter semua. Buffon atau Casillas? Pagliuca. Pagliuca, Peruzzi. Siapa yang lebih bagus? Oh, Peruzzi lah. Buffon lagi Dulu timnas. lagi bagus namanya. Nah itu artinya apa? Tung, tung, Memang sosok karakter Betul. pemainnya. Betul. Nah, karena sekarang itu makin sedikit mengerucutnya kedua pemain. Iya. Yang pada akhirnya kan dikotominya makin Dikotominya. besar, tapi jadinya kayak ini Jadi keberuntungan. pertanyaannya adalah lebih suka yang sekarang atau yang dulu? Gua Dulu lebih lah. suka yang dulu, Bang. Aku dulu. Aku nggak suka dengan Herannya apa coba? Setelah itu, banyak pemain ini yang dibahas setelah mereka sudah pensiun. Iya. Ozil misalnya. Ozil. Orang itu kayak baru menyadari, gila Ozil tuh magic Indah, banget tau mainnya. iya. Di Maria Toni yang Kroos. Iya. Toni Kroos setelah dia memutuskan pensiun, baru orang bilang kayak, Bagus gila, ya. kita nggak akan lihat lagi tuh magicnya Toni Kroos, Iya. Busquets. Apalagi lihat Tchouaméni. Maksudnya habis Kroos kan peninggalan Kroos, Tchouaméni di posisi itu. Tapi ketika mereka lagi di puncak karirnya, kita tetap bicara Ronaldo Messi terus kan. Iya betul. Kayaknya memang skill individu sekarang tuh dibunuh dengan sistem. Sistem era Pep Iya. itu membunuh. Walaupun Satu sisi sistemnya ya, bagus satu ya. sisi formulanya Pep atau eksperimennya Pep itu membunuh karakter. Iya, walaupun berhasil ya, dalam sepak bolanya berhasil, tapi membunuh individual pemain. Kita tidak akan. Tapi kenapa Pep kembali ya dengan kayak Savinho, Doku, Iya. dengan dia datangin Grealish aja udah gak masuk akal tuh. Iya mungkin Apa dia juga merindukan momen-momen? gagal tapi kan. Iya ya, karena harus robotik gitu ya, harus jadi Padahal robot. dia punya materi Di bagus-bagus ya. sistemnya iya betul. Timnas, abang ngerasa bagaimana? Wah, Timnas. aduh sayang nih. Timnas harapan masih ada. Kalau Ini harapan- kita tag belum lawan Bahrain. Oh ya. iya. Berarti kalau Nggak kita apa-apa. sudah sama lawan Bahrain sudah bagaimana ya? Iya. Mohon maaf ya. Iya. Ini sebelum ketika masih ada harapan. Oh gini, kalau untuk bicara timnas dulu dengan sekarang yang jelas memang ada perubahan. Mimpi kita untuk ke Piala Dunia beberapa langkah lebih dekat lagi gitu loh. Beberapa langkah ya. Kalau dulu kan jauh banget kita mengharapkan Indonesia ada di Piala Dunia itu masih mimpi lah. Kayaknya nanti usia gua kepala 7 aja kayak belum sanggup nih untuk mimpi. Tapi kalau sekarang tuh udah mimpi itu udah semakin besar. Apalagi dengan adanya potong generasi yang memang sekarang ada naturalisasi atau diaspora, itu salah satu strategi yang patut dicoba dan menurut gue itu brilian juga. Meskipun gue adalah orang yang akan teriak pertama untuk segera, nggak selamanya naturalisasi itu adalah sebuah kunci. Jadi balik lagi core-nya adalah pembinaan. Liga kita tuh harus tetap dibenerin. Kalau liganya nggak dibenerin, kita nyomot terus pemain dari luar, kasihan mimpi anak-anak SSB. Main bola dia tujuannya untuk apa? Cuma hobi kan? Nggak juga. Kan ada yang pengen jadi cita-cita pemain bola. Nanti kalau dia cita-citanya jadi pemain bola, wah terkurung semuanya. Dan pasti putus mimpinya. Betul. Karena kalah saing. Karena fasilitas dan ilmu yang didapatkan di sini dengan yang di luar itu pasti berbeda. Kita udah ketinggalan jauh. Gitu. Dan gimana caranya federasi untuk bisa fokus ke pembinaan dan juga ke liga supaya ketertinggalan itu semakin dekat gitu. Supaya ya karena pada akhirnya juga kita tidak bisa terus-terusan kan kalau menurut Nggak aturan bisa FIFA, bergantung seperti itu. ini nggak udah bisa. generasi terakhir yang bisa memperkuat Indonesia dari jalur nenek, kakek. Iya. Ini Bla, bla, generasi bla. Tapi Generasi kan sudah terakhir. diusulkan. Nanti kita naturalisasi pemain yang tidak ada hubungan sama Indonesia, suruh kawin dengan orang Indonesia nanti. Suruh lihat aja itu anak Zidane emang jadi apa. Nggak jawaban itu sih. Anak Zidane Nggak jadi, solusi. jadi apa emang? Ya. Berarti itu tidak mungkin- masuk ya? Anak Gini, Zidane emang Ri, pemain itu mungkin iya. bisa berlaku untuk cabang olahraga tertentu. Misal, basket. Dibutuhkan postur. Tinggi. Nah, itu bisa untuk melakukan sport science, mungkin perkawinan seperti itu. Tinggal Atlet yang dilatih teknik dan skill ya? Iya. Contohnya siapa? Yao Ming.
Pemain basket dari Cina, iya kan? Itu hasil dari dinikahin genetiknya bapaknya dengan ibunya tuh sama-sama pemain basket, atlet basket. Hasilnya Yao Ming. Dijodohin, hasilnya Yao Ming. Disekolahin di luar juga kalau nggak salah. Nah, Yao Ming tuh adalah salah satu yang sukses. Tapi kalau di bola kayaknya enggak. Iya, Tidak dibutuhkan. Karena tidak bergantung postur. Tidak bergantung postur. Martinez pendek tapi back. Messi, Roberto Carlos, Iya. siapa lagi? Masih banyak. Maradona yang tidak punya postur tinggi tapi bisa punya skill. Cannavaro. Speed juga nggak ngaruh. Ada juga pemain yang tidak bisa dilatih. larinya tapi Bisa. Tapi di sepak bola lebih utama pengetahuan sepak bola, taktikal, fasilitas, gym, bla 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 itu yang kalah kelas kita dengan yang di luar gitu. Karena kalau misalnya anak Messi tidak dilatih menjadi pemain bola juga, kalaupun dilatih jadi pemain bola belum tentu kayak Messi. Nggak jaminan. betul. Apalagi tidak dilatih menjadi pemain bola, tidak dengan IQ footballnya. Ya Oming juga saya rasa kalau dia dilatih jadi pemain tenis meja juga tidak akan bagus. Agak capek, Tinggi, terlalu bokong sama tulang ekornya pasti capek banget. Iya, terlalu tunduk. Terlalu tinggi nih mas ya pola olahraga ini. Boleh nggak di tenis mejanya begini deh? Masih mirip begini. Ya Oming di sini gitu. Turun dong. Bang, di antara entertainment dan olahraga, apa satu hal yang abang ingin lihat terwujud di Indonesia nih? Di dua-duanya ya. Iya, di antara apa paduan keduanya atau salah di entertainment, di film saya pengen lihat ini, di olahraga saya pengen lihat ini. Di film saya pengen lihat di film dulu ya. Di film saya pengen melihat negara ikut hadir di industri ini. Contoh kecilnya ketika memang ada film atau mungkin negara mewajibkan setiap PH yang ditunjuk untuk memberikan sumbangsinya membuat film yang bersifat nasionalis. Oke. Supaya kita bisa bangga, lebih menambah rasa nasionalis. Itu kan juga dilakukan propaganda film Di Hollywood, terhadap Korea, India juga. Korea juga. American Sniper, film Rambo, mana ada sejarahnya Perang Dunia Kedua Amerika menang. Cuma di Rambonya doang kan. Iya. Ya, tapi kan itu sah-sah aja di film. Karena kan film kan ada yang namanya genrenya fiktif, imajinasi. Tapi Betul. unsur black gold-nya adalah apa? Menumbuhkan rasa cinta. Dan itu kan juga mungkin dilakukan juga sama Korea. Dan mudah-mudahan ya pemerintah kita meskipun mungkin pandangan mereka film ini devisanya masih dikit nih untuk nyumbangin. Padahal kalau dibalik kan bisa jadi yang sesuatu yang berbeda. Bisnisnya bisa lebih panjang lagi. Ya contohnya Korea kan. Dengan film-filmnya dia bisa memperkenalkan Korea begini loh. Korean style-nya. Korean style-nya, makanannya, alamnya, terus kecantikannya, Wisata. Bukan. Makanan, culture. Bukan kosmetik. Kosmetik, iya. Kosmetiknya. Iya. Itu kan jadi sebuah Orang jadi kayak kalau mau lebih cantik ke Kesana. Korea. Benar itu terjadi dan itu terjadi. Gitu. Teknologi kecantikan apapun yang kita punya di negara sini lebih yakinnya kalau ke sana. Itu supaya negara bisa hadir di industri film Kenapa Bang dan merasa bisa menjadi wasit yang baik. Iya, melalui Dia kan harusnya PFN wasit, kan? berarti. Iya. Melalui PFN Dia berarti. tidak harus membuat film gitu. Iya, Dia betul, support Support aja, system. support. Kenapa Bang merasa kurang hadir? Sekarang kayaknya film kita itu udah bikin bagus-bagus, ada film bagus tapi cepat turun. Kalau dibantu pemerintah mungkin kan bisa beda, mungkin disubsidi. Misal untuk film bagus yang bersifat nasionalis tayangnya minimal sebulan. Hak wajib misalnya Wajib. gitu. Terus Karena itu bisa banget diatur sama kebijakan. sangat Bisa banget. Betul, Kebijakan kan? bisa main di ranah Film itu. luar, dia hanya boleh berapa persen di sini. Betul. Jadi pasarnya menikmati film lokal. Betul. Salah satu cara lainnya diwajibkanlah anak-anak sekolah ini untuk menonton film ini. Karena kan bagus, memang udah dapat rekomen dari pemerintah. Iya kan? Kalau saya rasa Bang ya, ini diskusi aja. Keterbukaan pemerintah juga untuk menyikapi karya-karya seni termasuk film ini juga menurutku ini patut dievaluasi secara internalnya pemerintah ya. Karena katakanlah nih, film-film Amerika sama film-film Korea sama film-film India itu kan sangat gampang memotret kehidupan birokrasi. Bener nggak? Betul. Dewan, DPR, ada legislatif, presiden pun dimunculkan dalam segala macam bentuk, kemudian tentara, polisi masuk ke dalam film sehingga kita melihat atribut negara itu ada di sini. Dan Jujur aja, dibebaskan Bang. ya. Jujur aja Secara Bang, imajinasinya sebagai dibebaskan. pembuat film saya cukup menghindari. Iya. Karena takut menyinggung birokrasinya kita.
maksudku itu menurutku tidak sehat. Jadi batasannya terlalu banyak. Betul. Atau barriernya itu terlalu banyak yang harus kita hindarkan. Iya. Orang saya jadi polisi di salah satu film aja di-cut. Dan maksudnya harus profilingnya itu selalu baik. Itu menurutku itu justru juga tidak sehat. Tidak gitu. sehat. Harus ada apa namanya? Ini apa? Koreksi diri gitu ya nggak Iya, sih? iya. Relate dengan keadaan Dan saat keadaan ini. juga. Dan jangan kaku gitu. Maksudnya Presiden Amerika aja pernah dibikin jadi vampir, potret apa segala macam. Diculik. Polisi Korea pernah dibikin nyasar masuk ke dalam Korea Utara, misalnya gitu kan. Kayak Itu kan American Gangster, itu kan potret Mafia. korup di dalam birokrasinya, kan nggak apa-apa gitu. Kita nggak pernah kan. kita tuh nggak berani. India itu berkali-kali bikin apa Iya, potret polisinya. polisi korup sama polisi baik. Iya. Kita bikin polisi baiknya dipersilakan, tapi bikin polisi korupnya nggak dikasih juga kan jadi kayak Padahal kan kenyataan berita Ada sehari-hari yang juga. beredar polisi baiknya banyak banget. iya banyak banget dan harus kita ekspos. Tapi kita tidak bisa mengekspos polisi baik tanpa mengekspos bahwa ada juga yang jelek. Kita tuh takut banget sekarang menurutku Bang ya. Betul. Di segala macam lini Setuju. pemerintahan. Siapa tahu PFN ya nanti akan bikin. Nggak, kayaknya itu juga harus ada kelenturan dari pemerintahnya. Kelenturan dari Maksudnya pemerintah, iya. badan Pemerintahnya yang membuka sensornya, diri. iya membuka diri, sensornya mungkin lebih Iya, bahkan kalau Pak Prabowo Fleksibel. bilang kayak pada sinias Indonesia, Pak Prabowo bisa Bikin bilang, film lah. bikin film tentang institusi. bebas. Kritik, bebas. Kritik kami Iya. sepuas hati kalian. Betul. Kalau ada Melalui karya. melalui karya. supaya kita juga bisa belajar. Betul. Nah, Supaya orang juga tahu bahwa kita itu punya sistem yang sehat. Karena itu menunjukkan sistem yang sehat. Iya, Fair. tidak tertutup Fair ya. banget. iya kan? Dan bukan kita mau menjelek-jelekan Bukan. institusi kita di dalam sebuah karya, Kita tetapi justru potret untuk kehidupan. memotret dan Orang yang mengkritik itu artinya belum tentu benci loh. sama sekali. Justru Sama sekali. saya. Itu. Ya kan? Sayang, serius sayang. Kayak orang tua mengkritik anaknya marah bla 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 bla. Emang karena benci. Karena sayang. Karena sayang. Begitupun masyarakat ke orang tuanya, Betul. pemerintah. Setuju. Iya. Keren. Setuju banget. Ini Direktur PFN Ibnu Jamil ya, luar biasa. Film. Sepak bola. Apa? Nih, apakah mengganti pelatih? Tidak. Kayak untuk saat ini solusinya mengganti pelatih bukan jawaban sih. Iya. Lebih Apa yang tepatnya. pengen Tapi abang saya lihat? sama pesan sama Van Bronckhorst saya itu. Oh iya. Entah kenapa ya. Hatiku itu kayak Mudah-mudahan. iya. Kalau saya lebih, kalau untuk melihat olahraga atau sepak bola, nggak sekedar formulanya ini atau konsepnya tahu bulat Digoreng dadakan. digoreng dadakan. Tidak boleh Dibuat diolah dadakan. rame, viral, rasanya di luarnya seru, tapi di dalamnya kosong, Kopong, bener. opong. Nah kalau saya melihat sepak bola kita itu masih ada di situ, apalagi liga lokalnya gitu loh. Kayaknya untuk menuju next levelnya tuh nggak ada harapan. Mohon maaf gitu, karena ngelihat ekosistemnya tuh belum sehat. Mulai dari pembinaannya, SSB banyak, ya kan banyak banget, tapi Liga terlalu muda, liar, ya. tidak diatur. Yang dulunya kita punya Villanesia, yang harusnya itu menjadi sebuah buku panduan Sekarang untuk ditinggalkan. membuat sepak bola Indonesia lebih mengerucut, tapi nggak tahu nasibnya sekarang kemana. Nggak dipakai kan? Iya, nggak dipakai. Bangsa Nggak kita itu dipakai. nggak percaya sains sih. Nah, Itu kan sains sebenarnya kan, Bang, ya? betul. Terus Ada skemanya gitu. pembinaan jadi kunci penting. Kenapa? Karena kita mustahil dapat atlet yang bagus tanpa kita melahirkan atau memupuk bibit-bibit muda. Ya analoginya tanaman aja deh. Kan nggak mungkin pohon durian itu bagus buahnya kalau nggak dirawat. Iya, dari kecilnya. Dari harus kecilnya ditaruh. nggak dipupuk. Tahu kan durian-durian sekarang kan harganya mahal-mahal kan? Ta- Iya ta- kan? Tapi lihat tekniknya penanamannya. Iya. Ada yang udah tumbuh, buahnya ada tapi dipotong. Kenapa? Supaya untuk membuat buahnya lebih bagus lagi, lebih manis lagi. Nah, itu artinya dirawat. Saya tuh tertarik sekali karena saya juga sepakat sekali sama Abang itu tentang membenahi Sistem liga liga. lokalnya kita. Mafia dan peradilan itu Abang merasa Nah, memang itu harus kalau ditegaskan mafia apa dan enggak? peradilan itu balik lagi tergantung kesejahteraan para pelaku industri yang ada di dalamnya. Kalau selama itu tidak sejahtera, jangan berharap pemain atau pelaku itu akan bersih. Karena gini, balik lagi ya. Kalau gaji telat, Atlet itu juga manusia gitu loh. Dia punya kebutuhan. Dia butuh biaya.
untuk token listrik, untuk anak sekolah, untuk cicilan rumah, untuk apapun itu biaya hidup. Kalau gajinya telat, tiba-tiba nih ada tawaran gede. Tapi itu bukan membenarkan ya, bukan membenarkan, tapi sistemnya harus ditata memang. Cuma balik lagi, kalau sepak bola yang sehat juga bukan cuma sekedar pemain bolanya doang, bukan cuma pelatihnya, bukan cuma federasinya, tapi perangkatnya itu juga harus bagus, harus berkualitas. Setuju. Kita kalau punya wasitnya amburadul, itu pertandingan yakin berantem terus. Ini sekarang untuk ada VAR berantem terus. Karena beberapa keputusan yang buruk iya, itu akan melahirkan sebuah emosi yang akan nanti bisa terlampiaskan di lapangan. Setuju. Sekarang itu untung ada VAR, kalau enggak makin berantakan itu. Ya VAR, tapi kalau keputusan wasit tetap ada di tangan wasit, Pak. Iya. Kalau wasitnya tetap aja tidak memihak. Iya, misalnya kayak kemarin kan ada kontroversi kayak sejak kapan VAR meralat kartu kuning gitu. Membuat kartu kuning. Iya. Nah, kartu kuning itu kan secara aturan tidak ada di VAR gitu. Betul. VAR itu cuma kartu merah penalti. Betul. Offside apa tidak gitu. Terus ini Bang, saya tuh kadang-kadang suka sedih lihat klub Indonesia sudah supporternya solid, sudah kuat. Merchandise-nya rapi, segala macam. Tiba-tiba ganti nama, pindah kota. Semua fenomena apa tuh maksudnya? Karena secara aturan boleh. Iya maksudnya. Tapi kan maksudnya itu untuk saya itu kayak sehat nggak sih sebenarnya seperti ini? Nggak sehat. Karena kita lihat klub Eropa itu kan 19 dari tahun 89 dari tahun 1904. Iya, jangan itu tim yang tadi Abang bilang Parma bangkrut berulang-ulang, tetap Parma lagi, tetap Fiorentina dan tetap di kota Parma. Iya. Fiorentina sempat menjadi Fiorentina. Iya kan sempat ganti nama sebentar karena balik lagi jadi Fiorentina setelah dia solid gitu. Kayaknya kalau di kita itu ganti-ganti nama dan ganti-ganti domisili, kayaknya dia memang lagi cari segmennya dan juga domisili mana yang cocok dengan klub tersebut. Tapi jangan berharap ketika klub itu tidak punya domisili, karena kan sepak bola klub itu kan kedaerahan. Di Indonesia tuh akarnya kedaerahan. Kedaerahan karena dia mewakili daerah tersebut. Jangan berharap klub Liga 1 untuk dicintai satu Indonesia. Tidak mungkin. Emang ada yang begitu? Loh ada. Siapa? Rans itu tidak punya home base. Cilegon bukan? Kan awalnya. beda. Awalnya banget lagi Pelita. Sempet dia tidak punya home base. Apalagi kalau dia home base-nya di tempat yang ramai, yang sudah banyak klubnya. Dia berebutan kue lah. Iya kan? Siapa yang mau? Dulu banget Pelita Solo. Dia pindah ke Purwakarta, jadi Pelita Jaya Purwakarta. Pelita KS. Betul. KS tapi Solo. maksudku tuh saya tuh kayak rindu kayak jadi dulu ini Persiwa, Wamena, udah nggak akan ada lagi Persisam. Itu faktor keuangannya kayaknya. Sekarang tidak ada investor, Bang. Kalau di sana itu namanya tetap Parma, supporternya solid, bisnisnya udah jalan. Dia bangkrut, investor beli, udah gitu. Iya. Kalau di sini investor beli sebuah klub, ganti nama ke investor itu. Dan tetap kayak ada nggak sih sebenarnya kayak jual beli, maksudnya jabatan. Ya jual beli yang kayak saya sempat dengar selentingan bahwa maksudnya kadang-kadang kalau daerahnya lagi pengen punya klub, belilah slot, jual beli slot gitu. Jadi memang bisa. Slot-slotnya itu yang sebenarnya diperebutkan tuh bukan namanya tapi slotnya. Kalau kayak investor beli Parma kan karena cinta sama Parmanya kan. Atau kayak bisnis. Dia tidak cinta Parma, dia tidak tahu sepak bola, tapi ini bisnis bagus nih. Betul. Tapi yang dia beli Parma bukan slotnya Parma di Serie A lalu dia kasih masuk projectnya dia kan. Iya kan? Kalau di sana udah beda level, dia pasti akan bener lebih branding Parmanya. Iya. Nah kalau di sini lebih branding slotnya dulu. Manfaatin dulu, ya kan? Kalau misalnya Mama terpilih jadi bupati mana, tiba-tiba dia suka bola. Saya mau di daerah saya ada bola untuk beli menghibur rakyat mana saya. Nih yang mana beli slot? Ya sebenarnya dia beli klub juga, Bang. Bener, beli klub juga. Sebenarnya sama. Sebenarnya dia investasi di situ, tapi sekaligus merubah nama. Itu yang betul. Sama aja. Tapi menurutku skemanya beda. Iya. Pada akhirnya beda. Karena misalnya itu kan bisa kejadiannya begitu kan. Ada pengusaha 3 orang, 4 orang di satu kota. Wah, ayo kita harus punya klub ini. Klub ini mau bangkrut kayaknya. Ambil aja slotnya. Dibeli, diganti nama. Terus habis itu main 3-4 tahun, bosan. Jual lagi, diambil sama klub lagi. Akhirnya tidak ada tidak ada rivalitas yang tradisional gitu loh, Bang. Karena memang di kita itu lebih banyak untuk kalau yang tadi ceritanya Ari lebih ke ini instan. Iya, pengen cara instan, pengen untuk ada di level tertinggi. Iya. Betul. Padahal kan kalau sebuah daerah dia punya klub lokalnya tradisionalnya, terus tiba-tiba bertahap,
dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu akan jadi sebuah kebanggaan dan ada keterikatan kedaerahannya gitu. Menjengkelkan menurut itu Nah, sistem kalau itu. beli langsung Liga 1-nya, misalnya klubnya, ya jangan harap langsung banyak penonton. Iya. Belum tentu. Kadang ada juga itu yang dari liga paling bawah pas sampai di atas malah dijual karena udah menguntungkan kayak slotnya udah menguntungkan nih. Jual juga kan bisa. Maksudnya saya tidak tahu prosesnya begitu atau bagaimana gitu. Maksudnya tidak banyak yang kayak Persipura misalnya. Oh iya. Persipura udah degradasi atau apa tapi dia tetap berusaha survive kan. Maksudnya sekarang di Liga 2 penontonnya tetap solid. Solid kalau Nunggu mereka lahir kembali gitu kan. Kemarin hampir degradasi lagi tapi orang tetap cinta gitu. Tapi menurutku sebenarnya gampangnya adalah membuat regulasi bahwa perubahan nama klub itu tidak bisa instan. Memang itu yang tidak ada dengan kan. begitu aja gitu loh. Jadi misalnya dulu Persijatim keuangan hampir hancur, Palembang beli nih. Jadi Sriwijaya FC kan. Dulu jadi Sriwijaya FC. Nah, maksud aku kan dia bisa beli misalnya pengusaha. Masalahnya yang beli adalah kan pejabat daerah. Itulah itu yang dibilang. Kalau yang beli pebisnis, dia akan beli tetap aja yang Persijatim. Makanya aku bilang. Bisnisnya. Mereka itu tidak beli klubnya, mereka itu beli slotnya akhirnya. Iya. Iya, secara beli bahasa tiket, ya. beli tiketnya. Iya, beli tiketnya. Secara bahasa Iya. untuk merubah Nama, nama. diambil ubah nama jadi klubnya dia, tapi levelnya sudah di Iya, atas. makanya tinggal bikin regulasi adalah perubahan nama itu tidak boleh otomatis. Bayangkara FC itu dari turnamen piala jadi PS Polri pertama. Tiba-tiba ada tim apa waktu itu dia ambil itu jadi Bayangkara FC. Nah, itu juga salah satu langsung Liga 1. klub yang menurut saya juga sulit untuk punya fanbase kedaerahan ya. Iya, pasti. Nah, itu menurut agak tidak sehat cara cari nama lewat panggung sepak bola ini agak kurang sehat menurutku. Maksudnya kalau aku sih diperbaiki. sepakat yang kayak justru yang tapi walaupun kontroversial sih. Yang kayak Arthur lakukan. Iya. Dia masuk di PSS Sleman. Itu kan tetap PSS Sleman. Iya. Dia invest di situ. Terus kemudian karena pergolakan masa dan lain sebagainya, pelatih lah macam-macam, dia keluar. Iya. Akhirnya dia cabut investasi dia dari PSS, pindah Persik Kediri kan. Betul. Tetap Persik Kediri. Karena Iya. dia pikir bisnisnya. Kayak dia nggak pikir. Betul. Dia bukan Balik lagi pikir si nama. ownernya ini tujuannya mau Tujuannya apa? apa? Betul. Ya. Nah, yang mungkin yang anomali itu adalah Rans. Nah, itu kenapa nggak tetap PSC Cilegon aja? Cilegon gitu. aja, Kenapa betul. harus ada? Karena dia butuh brandingan nama Rans-nya gitu. Sehingga menurut orang Cilegon mungkin, wah udah berubah nih klub saya nih, udah bukan klub saya nih. Iya. Gitu. Bisa Dan begitu. banyak sekali klub yang kayak gitu kan. Persisam, Persiram, Raja Ampat, Persiram, Persiter Ternate. Persiter turun. Persiter Liga 3 terus Bukannya bubar. dijual Persiter. Tidak, Persiter jatuh. Kalau Dewa United itu asalnya dari mana? Dewa United itu Pelita ya, kalau nggak salah ya? Pelita ya? Dia ambil slotnya Pelita ya? Kalau nggak salah. Yang ini itu tuh, maksud ini kita nah, ya. Bali Iya. United. Iya. Bali United itu kan Persisam Samarinda. Persisam Samarinda. Terus kemudian Bos Nabil dan lain-lain beli jadi Borneo. Iya, Kembali Iya, lagi. kembali lagi. Nah, supporter base Persisam dulu, itu kan udah jadi Bali United. Nah, mereka kan butuh klub lokalnya kan. Betul. Jadi ketika ada tim baru namanya Borneo, mereka di situ. Menurut Abang itu butuh diiniin nggak? Persepa Madura. Oh, Persib. Menurut Persib Abang Madura. itu butuh diinikan. Diatur biar kita itu punya rivalitas sejati gitu yang selama puluhan tahun Betul, kemudian terpelihara. Ya mudah-mudahan setelah nanti Insya Allah kalau misi Abang terpilih jadi ketua PSI. Exco. Enggak dong, berat dong. Kita dua calon exco aja. Kan 8 orang. Duanya ada kita. Cukup tuh suara bisa-bisa lah untuk otak-atik itu. Kalau federasi kita sukses membawa Indonesia menuju Piala Dunia, next step-nya adalah saatnya federasi itu membenahi sepak bola yang ada. Nah, salah satunya tadi aspirasi itu juga penting untuk diatur. Betul banget. Supaya lebih merata kan. Iya, dan nanti juga itu akan tuh. menentukan sistem kompetisinya. Karena kan Indonesia ini negeri kepulauan ya. Kalau misalnya tiba-tiba Aceh bertanding ke Papua, wah transportasinya agak lebih mahal. Betul. Itu dia tuh. Papua minggu depan harus di Kalimantan, harus tuh balik Ternate, harus Betul. wah. Tapi memang dari sisi liga itu seru. Lebih udah kayak Liga Inggris lah ya, atau Liga-Liga Eropa. Tapi apakah cukup efisien dan cukup bagus untuk kekuatan klub keuangannya sendiri? Kan belum tentu. Betul. Iya. Kalau buat apa bikin klub atau memanajemen klub tapi minus? Makanya Buat apa? lucu banget yang kemarin di Indonesia. Ini kayaknya cuma terjadi di Indonesia ya. Sebuah klub memposting, klub Liga 1 ya. Posting bahwa mengatakan bahwa kepada penontonnya bahwa laga home mereka akan tanpa penonton untuk menekan pengeluaran, masuk akal tidak?
Karena penonton untuk menekan pengeluaran. Padahal di home-nya mereka. Di home. Jadi ternyata biaya budget menggelar pertandingan di kandang dengan biaya tiket terbalik. Lebih besar pengeluaran dia untuk stadion, panpel, macam-macam. Itu lebih gede daripada penonton. Jadi mendingan daripada saya ribet dengan izin-izin tanpa penonton, lebih murah. Jadi dia cuma menekan pengeluaran dengan cara tapi tidak memikirkan pemasukan. Enggak, jadi kalau maksudnya tidak menguntung nih pemasukan nih kalau ada penonton. Karena kan pemasukan kalau ada penonton 100 juta. 100 juta. Ya. Kalau tidak pengeluaran tapi 150 juta. Ya. Tapi kalau tidak ada penonton, pengeluaran 30 juta. 30 juta. Selesai. Jadi dia minus 30, kalau ada penonton dia minus 50. Jadi mending dia nggak ada penonton jadi cuma minus 30 gitu. Itu kan sudah menunjukkan ketidaksehatan. Aneh kan? Sudah menunjukkan betapa tidak sehatnya dan kompetisi kita. betapa tidak mampunya klub itu untuk memanage sebuah pemasukan. Bisa jadi dia tidak mampu, bisa jadi biaya untuk menggelar pertandingan. Kita nggak tahu itu pos-pos apa aja itu yang memang itu siapa yang Itu bilang statement murah. resmi sebuah klub. Tapi sampai orang kaget kan. Hah, berarti selama ini di Indonesia kalau penonton datang, uang itu bahkan tidak menutup daripada penonton nggak datang. Oke, Bang. Kalau dengan kasus ini kan berarti itu kan sebenarnya harus diselesaikan lewat kebijakan aja. Sesederhana kebijakannya dipermudah agar ketika menggelar pertandingan dengan penonton menguntungkan. Iya. Iya kan sesederhana itu. Sesederhana itu. Abang tadi bilang kalau Indonesia lolos Piala Dunia sebaiknya liga dibenahi. Ya, betul. Kalau kita tidak lolos, Ya tetaplah itu bukan pilihan sih. Betul, harus tetap dibenahi. dibenahi. Cuma kan Pak Erick Thohir ini kan tangannya saya yakin memang cuma 2. Ini kan banyak menteri-menterinya istilahnya kan. Harusnya itu yang memang jadi fokus juga perhatian supaya liganya ini tertata, punya kualitas, punya value gitu. Supaya nanti bisa bersaing untuk masuk ke tim nasional. Karena kan liga yang berkualitas itu akan melahirkan pemain-pemain yang berkualitas yang akan digunakan untuk tim nasional. Kerucutnya itu tim nasional. Bukan begitu Bapak? Betul. Tapi kalau selagi pemainnya itu tidak ujungnya ke tim nasional, tanda tanya liganya. untuk apa? Ya? Untuk apa? Mendengar penjelasan Bang Ibnu Jamil malam hari ini, menunggu partisipasi beliau lebih jauh. Lebih jauh di PVN. Di PVN atau di PSSI atau di mana pun. Di PVN jadi direktur, di PSSI jadi Exco. Jadi kita mudah-mudahan atau jangan lewat lupa jalur kita ya manapun. Bang kalau udah sukses nanti di Kompor. Terima kasih Bang Ibnu Jamil. Makasih banyak. Sudah banyak. Abang. Ini Sehat-sehat, salah Bang. satu podcast yang kita sangat lama sih. Berapa? Kelamaan 40. Astaga. Sorry ini cukup panjang karena kayaknya tidak bisa selesai ngobrol saya banyak yang saya Oke, pengen tahu. terima kasih banyak Bang. Sehat-sehat. Siap, thank you banget. Teman-teman jangan lupa untuk selalu komen, subscribe, dan likes dan Sudah cukup komen, like, subscribe. Udah Mas tidak share belum ada gitu iya. Promo. Share acara-acara Kax Production dan juga follow Instagram dan Twitter Kax Production ya. Oke, kalau begitu terus saksikan Mari Kemari. Mari ke Mamat Ari.